Void Sea Jadesel kedua adalah satu-satunya tembakan yang kita miliki. Kita harus mendapatkannya, berapapun biayanya. Inilah yang dipikirkan sebagian besar Daolord yang panik di dalam lapisan ke-9. Kata-kata Realm Soul Polo telah membuat mereka menyadari bahwa 3 segel terakhir berada di luar jangkauan mereka, dengan hanya para Daolord tertinggi yang dapat menembak mereka. Ini secara alami berarti bahwa mereka semakin panik untuk mendapatkan segel kedua. Beberapa saat kemudian, Realm Soul Polo menunjuk ke arah tertentu. Ada di mana itu? Ayo pergi, cepat. Kita harus pergi ke sana dengan kecepatan maksimum. Semua Daolord di dalam lapisan ke-9 dengan panik menyerbu ke arah itu. Adapun para Daolord yang berada di lapisan ke-8, mereka semua memiliki harapan yang sama. Mungkin orang-orang yang memperoleh Void Sea Jadesel akan melarikan diri ke arah umum kita bersamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu proyeksi Heartward demi satu turun ke lokasi Void Sea Jadesel kedua. Daolord tertinggi, termasuk Sektler Timedrim dan Daolord Tigrone, sama cemasnya dengan Daolord yang lebih lemah. Kehebatan yang ditampilkan Daolord Tigrone dalam terus-menerus unggul dalam pertarungannya melawan Raja Gors telah menyebabkan Istana Dewa sekali lagi memperbarui peringkatnya. Raja Gors telah benar-benar menghilang dari daftar, dengan Daolord Tigrone mengambil posisi aslinya di urutan ke-7. Daolord Dark North adalah yang paling dekat dengan posisi itu. Dark North dan Soleski dari Istana Fastiven ada di sana. Penggarap Herforce semua berbicara satu sama lain mengenai hal ini. Sebelum ini, Ning telah menjadi anggota asosiasi informal ini juga, tetapi dengan dia yang paling dekat dengan Void Sea Jadesel kedua, dia jelas sekarang menjadi musuh bersama dari semua Daolord lainnya. Aku akan menekan mereka, Sektler Timedrim segera mengirim mental. Tunda mereka dan jebak mereka secepat mungkin, Winesage mengirim dalam hati. Winesage juga merasa sangat panik. Dilihat dari bagaimana hal-hal berguncang dengan segel pertama dan kedua, kekuatan penting tetapi keberuntungan sama pentingnya. Meskipun Winesage tanpa diragukan lagi adalah hadiah Daolord yang paling kuat, jika dia terlalu jauh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, tidak peduli seberapa besar dia menginginkannya. Ledakan. Meskipun ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, sebenarnya itu terjadi hampir seketika. Proyeksi Heartward Sektler Timedrim runtuh, menekan Ning, Ninedus, Soleski, dan Badlands saat mereka berlari. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 seni Noves Sense dan seni Riplewater meledak, melawan balik proyeksi Heartward Sektler Timedrim. Proyeksi dunia jantung Ning sendiri juga runtuh, melakukan yang terbaik untuk mengganggu Timedrim. Proyeksi Heartward Ning sendiri berakhir runtuh berulang kali, tetapi 9 seni Noves Sense dan seni Riplewater mampu bertahan meskipun gemetar dan gemetar. Ning, Soleski, Ninedus, dan Badlands tidak terhalang atau melambat sedikit pun, dan mereka langsung menuju sungai terdekat. Semuanya, Daolord Dark North dan pasukannya paling dekat dengan segel kedua ini. Skuad mereka termasuk Daolord Soleski dan Daolord Badlands. Sektler Timedrim segera mengirimkan informasi ini ke regu Daolord yang paling dekat dengan daerah itu. Mereka memiliki seni rahasia yang sangat kuat dan proyeksi dunia hati sama sekali, memungkinkan mereka untuk meniadakan kekuatan proyeksi dunia hati saya. Anda harus berhati-hati saat melawan mereka, tuan-tuan. Pasukan Daolord Dark North, Istana Fastiven benar-benar beruntung. Kita harus menghentikan mereka. Regu Daolord terdekat semua panik dibebankan ke posisi Ning. Brengsek. Winesage memiliki ekspresi jelek di wajahnya, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Yang kedua hampir sejauh dari saya seperti yang sebelumnya. Void Sea Jadesel pertama sangat jauh dari Winesage. Kelompok Ning telah lebih dekat dengan perbandingan. Void Sea Jadesel kedua sedikit lebih dekat, tetapi karena semua orang mengejar Raja Gors, mereka secara alami mulai semakin dekat satu sama lain. Dibandingkan dengan tempat para Daolord lainnya berada, Winesage masih sangat jauh dari pasukan Ning. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya mengalami nasib buruk untuk mengimbangi keuntungan luar biasa saya dalam kekuasaan? Ekspresi cemas ada di mata Winesage. Desir. Meskipun dia marah dan cemas, dia masih langsung menuju ke arah Ning. Mereka cukup jauh, dan ada sejumlah Daolord tertinggi yang lebih dekat darinya. Meskipun begitu, dia masih bergerak ke arah Ning. Selama dia punya kesempatan, dia tidak akan menyerah. Ledakan, 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 ledakan. Mereka berempat terjun ke dalam air, satu demi satu. Ninedus adalah yang tercepat, Ning kedua, Soleski ketiga, dan Badlands terakhir. Namun, karena mereka semua sangat dekat dengan sungai, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di antara mereka saat mereka terjun. Di mana itu? Di mana Void Sea Jadesel? Ninedus adalah yang pertama menyelam ke dalam air,
dan dia menatap ke bawah saat dia dengan panik mencari segel. Itu datang dari sana. Sungai ini sangat lebar dan dalam sehingga memiliki beberapa gunung dan lembah bawah laut di dasarnya. Pilar cahaya putih datang dari salah satu lembah bawah laut itu. Astaga, Ninedus segera menyerbu ke arah ngarai itu. Itu di sana. Ning hanya detak jantung lebih lambat, dan dia segera terbang menuju ngarai itu juga. Soleski dan Badlands dengan cepat mengikuti tepat di belakangnya. Mereka semua adalah teman yang sangat baik, tetapi masalah ini melibatkan peluang mereka di Daomerge. Tak satu pun dari mereka akan melepaskan kesempatan ini hanya untuk persahabatan. Mereka telah lama sepakat bahwa segel itu akan diberikan kepada siapapun yang berhasil mendapatkannya. Bahkan ketika Soleski pertama kali meminta Badlands untuk membantu, yang terakhir telah setuju untuk mengirim avatarnya sebagian karena keinginan untuk mendapatkan harta yang berbeda yang dikenal sebagai Mutiara Pergeseran Hati. Mutiara Pergeseran Hati juga berguna di Daomerge, tetapi jauh lebih rendah daripada Void Sea Jade Cells, yang memungkinkan Anda untuk menginduksi Daomerge secara artifisial. Sebenarnya, Badlands tidak terlalu peduli dengan Hairshift Pearl, tapi dia sangat menginginkan Void Sea Jade Cell. Astaga, 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 astaga. Keempatnya menyerbu jauh ke dalam ngarai bawah air. Di mana itu? Di mana segelnya? Setelah masuk ke ngarai, insting pertama Ning adalah menggunakan proyeksi hatinya untuk memindai setiap incinya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Merusak. Sekte Ninedus menyerang dengan tongkat panjangnya, mengirimkannya keluar dalam pukulan telak yang sangat kuat ke arah area sekitarnya. Tapi tentu saja, dia memastikan untuk menghindari memukul Ning, Soleski, atau Badlands. Mereka telah lama bersumpah untuk tidak menyakiti satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh ngarai bawah air mulai hancur berkeping-keping saat air dan batu keduanya menguap oleh serangan itu. Soleski dan Badlands mulai panik menyerang ngarai bawah air juga, seperti yang dilakukan Ning. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ninedus sangat cemas. Itu harus di ngarai ini. Itu harus. Keempatnya melanjutkan serangan marah mereka terhadap ngarai. Ledakan. Daolord Soleski memberikan pukulan ganas, menyebabkan permukaan batu padat dari satu gunung pecah. Di dalamnya ada pilar batu, dan di atas pilar batu itu ada sepotong batu giok bundar yang memancarkan aura cahaya putih susu. Itu adalah Void Sea Jade Seal. Astaga, astaga, astaga. Ning, Ninedus, dan Badlands semua berbalik untuk melihat ke arah posisi Soleski. Daolord Soleski menatap kosong sejenak, lalu segera meninju lagi dan menghancurkan formasi pelindung di sekitar pilar batu. Dia dengan mudah menghancurkan formasi, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Void Sea Jade Seal. Tapi, Ninedus tercengang. Kakak Soleski, Ning memiliki ekspresi campur aduk di wajahnya. Aku sama sekali tidak bisa menebak semua ini melalui numeransiku, Badlands menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka semua adalah teman seumur hidup, ini adalah harta Daomerge tertinggi. Tak satu pun dari mereka akan memberi jalan. Aku yang tercepat dan terkuat namun, pada akhirnya kaulah yang memenangkan harta karun itu, Soleski. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Ninedus menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Daolord Soleski diliputi kegembiraan. Mereka berempat telah bekerja sama untuk menghancurkan ngarai dan menemukan Void Sea Jade Seal, tapi dia kebetulan berada tepat di sebelahnya. Satu pukulan keberuntungan darinya telah menghancurkan pilar batu yang menyembunyikan Void Sea Jade Seal. Itu secara alami jatuh ke tangannya. Ninedus dan Ning bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba dan mencegatnya. Semuanya, aku menang karena keberuntungan. Namun, yang benar-benar penting saat ini adalah melarikan diri dengan benda ini. Saya yakin bahwa Daolord terdekat akan segera tiba. Daolord Soleski mengirim dengan panik ke arah Ning dan yang lainnya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda berharap kami membantu Anda melarikan diri? Sekte Ninedus mengerutkan kening dan berkata dengan suara sedingin es, pelarian itu akan sangat berbahaya. Bahkan Raja Gors mati ketika mencoba melarikan diri dengan segel. Jika kami mencoba membantumu melarikan diri, kami mungkin akan mati juga, dan bahkan jika kami selamat, kami tidak akan mendapatkan keuntungan dari Void Sea Jade Seal. Kenapa kami harus membantumu? Itu bahkan belum menyebutkan fakta bahwa kamu sangat lemah, kamu bahkan tidak akan bisa membantu kami saat melawan musuh-musuh itu. Meskipun mereka berada di tim yang sama dan telah bersumpah untuk tidak menyakiti satu sama lain, itu tidak berarti mereka semua harus mempertaruhkan hidup mereka untuk satu sama lain. Aku sadar aku meminta terlalu banyak. Wajah Daolord Soleski menjadi kosong sesaat, tetapi dia dengan cepat pulih. Kakak Soleski, jangan melawan.
Ning melambaikan tangannya, menyebabkan Daolord Soleski ditarik ke dunia realnya. Dark North, ada apa? Sekte Ninedus tercengang. Kakak Soleski pernah menyelamatkan hidupku, dan kami berdua adalah saudara dari Istana Vastiven. Bagaimana saya bisa mencuci tangan saya darinya? Ning menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang ini, saudara Ninedus. Aku tidak benar-benar tak berdaya. Aku akan melarikan diri selama aku bisa. Jika saya merasa tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, saya akan menyerahkan segelnya saja. Kakakmu, Sekte Ninedus terdiam. Dia sebenarnya telah memendam motif tersembunyi. Dia ingin menunggu Daolord Soleski dibunuh oleh Daolord lain, lalu melakukan serangan balik dan mengambil segel untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak hubungan dengan Soleski. Namun, dia dan Jining dan mengalami pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar memandang Ning sebagai teman yang sangat dekat. Dia pada dasarnya adalah sosok yang sombong dan penyendiri, bersedia dan mampu melakukan apa saja dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jika dia tidak menyukai seseorang, dia tidak akan peduli tentang mereka bahkan jika mereka lebih kuat darinya, tapi begitu dia mengakui seseorang, dia akan rela mempertaruhkan nyawanya demi teman itu. Sial, kau membuatku gila. Baiklah, mari kita melarikan diri bersama. Sekte Ninedus menggertakkan giginya. Kamu, Ning tertegun. Tapi saya ingin memperjelas posisi saya. Jika saya tidak dapat menahan mereka lebih lama lagi, kita harus secara sukarela menyerahkan Void Sea Jadesel. Aku tidak akan bunuh diri demi orang lain. Sekte Ninedus mendengus dingin. Agar Daolord Soleski memiliki saudara sepertimu yang bersedia mempertaruhkan nyawamu untuknya, dia benar-benar beruntung. Jika bukan karena Anda, peluangnya untuk melarikan diri dengan segel akan sangat kecil. Ning sangat gembira dan tersentuh oleh ini. Pelarian ini akan menjadi usaha yang sangat berbahaya. Raja Gors telah meninggal beberapa saat yang lalu, dan kali ini para Daolord mungkin akan lebih gila lagi dalam upaya mereka. Terima kasih, Ninedus. Ning diam-diam melakukan tampilan persahabatan ini ke memori. Dia tahu bahwa ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ketika kita bekerja sama, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menghentikan kita, Ninedus mengirim dalam hati. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Waktunya untuk lari. Meskipun mereka sempat bertengkar sebentar, mengingat tingkat kekuatan mereka, percakapan mental mereka terjadi hampir seketika. Kurang dari 1 detik telah berlalu sejak Ning mengumpulkan Daolord Soleski. Sekarang saatnya untuk melarikan diri. Guyuran. Kapal hitam terbang tiba-tiba meledak melalui permukaan sungai, dengan Ning, Ninedus, dan Batlen di atas kapal. Ning mengambil kendali atas kapal, tidak ragu-ragu sama sekali dalam mengirimkan kembali cara mereka sebelumnya datang. Dengan begitu, mereka akan dapat menghindari semua bahaya alam di dalam alam pergeseran gelombang. Kamu tidak bisa. Daolord Batlens membuka matanya dan tiba-tiba berteriak marah. Apa yang salah? Ning berbalik untuk melihat Batlens. Aku baru saja terlibat dalam numeransi terperinci. Jika kita kembali dengan cara yang sama saat kita datang, saya pikir kita ditakdirkan untuk gagal. Aku tidak bisa menebak cara untuk bertahan hidup jika kita kembali ke sana, dan aku bisa meramalkan bahwa pertempuran yang akan kita hadapi akan jauh lebih mengerikan daripada yang dialami Raja Gors. Daolord Batlens malah menunjuk ke kiri. Semua arah lain akan menghasilkan kegagalan yang dijamin. Saya bisa merasakan bahwa satu-satunya kesempatan kita akan datang dari arah itu. Oh, Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Mereka semua telah mengambil sumpah darah kehidupan ketika membentuk pasukan untuk saling mengatakan kebenaran. Tidak mungkin Daolord Batlens berbohong kepada mereka. Sebenarnya, mereka sendiri tahu bahwa karena semua orang mengejar Raja Gors, semua berbagai regu Daolord sekarang lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya. Akibatnya, ada konsentrasi Daolord yang sangat tinggi di daerah sekitar Ning. Pelarian mereka akan jauh lebih berbahaya daripada upaya gagal Raja Gors. Daolord Batlens sekarang memberitahu mereka bahwa semua jalur lain, termasuk jalur yang awalnya mereka lewati untuk datang ke sini, akan menghasilkan kegagalan tertentu. Ini adalah bukti betapa berbahayanya ini. Langit selalu meninggalkan kesempatan, mereka tidak pernah menutup harapan sepenuhnya. Tampaknya satu-satunya harapan kita terletak pada arah itu. Ning tidak ragu sama sekali, segera mengirim kapal terbang dengan kecepatan tinggi menuju arah yang baru saja ditunjuk oleh Daolord Batlens. Apa, mereka tidak akan kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang? Mereka maju menuju area yang belum dijelajahi. Sektler Timedrim, Winesage, dan penggarap Herforce lainnya terus berbicara satu sama lain secara mental. Ketika mereka mengejar Raja Gors,
mereka memperhatikan dengan seksama jalan yang diambil Raja Gors. Saat melakukannya, mereka juga secara mental mengingat jalan yang telah diambil oleh berbagai regu Daolord, termasuk Jining. Daolord secara alami memiliki ingatan yang sangat baik, dan dengan demikian mereka mengingat dengan tepat rute apa yang telah diambil Ning. Saya pikir mereka akan kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Saya mengatur agar Daolord lain mencegat dan menyerang mereka, tetapi mereka malah melarikan diri ke arah yang berbeda. Cukup licik. Cepat dan hentikan mereka. Ikat mereka. Semakin lama kita bisa mengikat mereka, semakin banyak Daolord yang bisa sampai di sana. Sektler Timedrim mulai berbicara secara mental dengan berbagai regu Daolord lainnya, mengatur mereka seperti bidak catur. Dan sebenarnya, para Daolord itu bersedia menjadi bidak catur untuk kesempatan mendapatkan Void Sea Jadesel. Daolord Darknord adalah penggarap kekuatan jantung dan memiliki banyak serangan kekuatan jantung yang tidak dapat diprediksi. Kami terpaksa harus menghadapinya secara langsung. Avatarnya mampu membunuh Daolord Misbirir, dan tubuh aslinya seharusnya lebih kuat. Hati Daoku kurang aku tidak akan ambil bagian dalam penyergapan ini. Semoga berhasil, rekan-rekan Taois. Aduh, sepertinya aku tidak akan punya kesempatan kali ini. Daolord yang lebih lemah dan yang memiliki hati Dao yang cacat mulai melambat. Mereka tidak mau menghadapi penggarap Herforce secara langsung. Meskipun Raja Gors tangguh, mereka setidaknya bisa melihat dan bertahan melawan serangannya ketika mereka bekerja sama. Serangan Herforce, bagaimanapun, tidak terlihat dan hanya bisa dilakukan secara langsung. Jika Anda mampu menahan serangan, Anda akan hidup. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Namun, banyak Daolord lainnya terus bergegas ke sana dengan kecepatan tinggi. Hanya persentase yang cukup kecil yang takut pada Ning. Daolord tingkat kedua yang paling kuat tidak benar-benar takut satu sama lain. Adapun Daolord tingkat pertama tertinggi, mereka tidak merasa takut sama sekali. Swoosh! Ning terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi di atas kapal hitam. Sebelumnya, ketika proyeksi jantungnya aktif, dia telah menandai berbagai jalan yang telah diambil oleh regu Daolord lainnya. Ini sekarang terbukti cukup berguna. Mereka di sana. Ninedus berteriak. Skuad Daolord pertama. Ning melambaikan tangannya dan menyingkirkan Daolord Badlands, lalu menatap tajam ke depan. Mereka telah melarikan diri selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk merebus Tekoteh, dan pasukan Daolord telah muncul. Ini adalah yang pertama, dan ada 8 dari mereka di kejauhan. Huosh! Sisi-sisinya semakin dekat dan dekat. Menyerang. Membunuh mereka. Darknord bukan apa-apa. 8 Daolord dipenuhi dengan niat membunuh dan memiliki wajah buas. Saat mereka melihatnya, Raja Gors jauh lebih kuat daripada Daolord Darknord yang pernah ada. Pergi, mati, menghilang. 6 dari 8 Daolord tidak ragu-ragu untuk segera mengambil harta langka. Keenam ini adalah Daolord tingkat kedua, sementara 2 lainnya cukup lemah dan hanya mencoba keberuntungan mereka. Membunuh. Sekte Ninedus juga dipenuhi dengan niat membunuh. Bintang mimpi. Ning segera mengeksekusi Art Dreamstar miliknya. Mengingat 8 orang ini berani menyerangnya secara langsung, Herforce Eradicator mungkin tidak akan banyak berguna untuk melawan mereka. Jadi, Ning memilih untuk segera menggunakan Dreamstar sebagai gantinya. Gelombang kekuatan jantung yang tak terlihat langsung melonjak menuju 8 Daolord. Bahkan Junior Radiant King, Daolord Tianmi, telah secara singkat terpengaruh oleh penggunaan seni Dreamstar Ning, dan tubuh sejati Ning bahkan lebih kuat. Daolord ini jelas bukan tandingan Junior Radiant King, dan 6 dari mereka langsung didorong ke keadaan terpesona. Hanya 2 Daolord yang mampu mempertahankan kejernihan pikiran mereka. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam keadaan pingsan, mereka jelas tidak akan dapat mengaktifkan kekuatan di dalam harta mereka. Ning sendiri akan membutuhkan beberapa saat untuk mengeluarkan dan mengaktifkan segel Dao Pedang Hegemon. Kekuatannya akan dilepaskan sesuai dengan bimbingannya, tanpa itu hanya akan meledak dalam garis lurus yang akan jauh lebih mudah dihindari. Ledakan, 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 cahaya hitam yang menakutkan, guntur yang luar biasa, bila cahaya es yang tak berujung, tanpa bimbingan dari tuannya, mereka mulai saling bertabrakan secara acak. Bahkan 2 Daolord yang mampu mempertahankan kejernihan pikiran mereka terganggu. Orang bodoh seperti mereka berpikir untuk menghentikan kita. Sekte Ninedus berteriak, lalu menyerang dengan tongkat panjangnya. Tongkat panjangnya terbentang menjadi 1 juta kilometer, melolong di langit dan memerciki seberkas cahaya berdarah yang berbahaya. Apa? Dia mampu menghancurkan kekuatan segel Dao itu. Bagaimana ini mungkin? Kedua Daolord yang berpikiran jernih terkejut dengan apa yang mereka lihat.
Hanya Daolord tingkat pertama tertinggi yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu dengan serangan biasa. Serangan itu memiliki lebih banyak kekuatan di dalamnya daripada segel Dao yang kuat. Mati! Sekte Ninedus menyerbu ke depan dengan gagah berani. Mati! Ning terus-menerus mengeksekusi Dream Star, sambil juga mengirimkan 9 seni barunya seperti 9 naga energi menuju 8. Meskipun seni Replay Water dan 9 seni Noves Sense sedang ditekan Sekte Timedream, mereka masih bisa menyerang melintasi jarak yang sangat jauh menuju para Daolord itu. Lari, cepat. Sekarang, 3 dari 6 Daolord yang kebingungan telah kembali sadar. Mereka segera berteriak secara mental satu sama lain, ilusinya terlalu kuat. Kabur. Sayangnya, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri lebih cepat daripada 9 seni kebaruan atau seni Replay Water? Mereka langsung terkepung dan terjebak. 3 Daolord yang masih linglung tidak dapat melawan sama sekali, dan 2 dari mereka mati di tempat. Detak jantung kemudian, staf Sekte Ninedus datang melolong untuk mereka. Lari, lari, dia adalah Daolord tertinggi. Daolord tertinggi dan penggarap Air Force, bekerja bersama. Kami bukan tandingan mereka. Mereka mengira bahwa pasukan ini akan menjadi pilihan yang mudah, tetapi itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Gors. Jika mereka menghadapi Raja Gors, 6 barang yang baru saja mereka lemparkan sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya di tempat yang sempit. Namun, melawan kekuatan gabungan Ning dan Ninedus, itu tidak ada gunanya. Mereka saling menutupi kelemahan satu sama lain. Inilah alasan mengapa Daolord Soleman bergabung dengan Daolord Skyax. Hahaha, Sekte Ninedus terbang kembali ke kapal terbang. Saya sangat menikmati pertempuran itu. Benar-benar luar biasa. Jika kita punya cukup waktu, kita akan menghabisi keempatnya juga. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Pada akhirnya, 4 dari 8 telah meninggal. 4 lainnya berhasil melarikan diri. Di alam pergeseran gelombang, umumnya cukup mudah untuk membunuh Daolord tingkat kedua, karena metode pelarian dimensi temporal normal tidak ada gunanya. Satu-satunya pilihan adalah terbang, yang berarti bahwa banyak dari yang lebih lambat akan dengan mudah kehilangan nyawa mereka jika mereka tidak dapat mengalahkan lawan. Dark North, saat kita berdua bekerja sama, bagaimanapun juga, kita mungkin bisa berjuang untuk keluar. Sekte Ninedus tertawa terbahak-bahak. Hah, reputasi kami benar-benar akan tersebar di seluruh wilayah tak berujung. Benar-benar tidak banyak yang bisa menghentikan kita ketika kita bekerja sama. Ning menyeringai juga. Dalam hatinya, dia merasakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap Ninedus. Kakak laki-lakinya, Soleski, telah menunjukkan kebajikan yang besar di masa lalu. Tidak mungkin Ning akan meninggalkannya begitu saja, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk Ninedus. Meskipun keduanya bersemangat, mereka juga tahu bahwa ini akan menjadi upaya melarikan diri yang sangat berbahaya, dan bahaya baru saja dimulai. Kemudahan Jining dan Ninedus Sektlert membantai pasukan pertama yang menyerang mereka, memaksa para penyerang melarikan diri dalam kekacauan, menyebabkan penggarap Air Force yang memata-matai pertarungan merasa terpana. Apa yang sedang terjadi? Siapa pria berjubah perak itu? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Winesage bertanya dengan cemas. Apakah ada yang tahu siapa pria berjubah perak itu? Apakah ada yang tahu dari mana dia berasal? Yang saya tahu adalah bahwa dia adalah seorang kultivator kuno yang setara dengan saya, jawab Vinku Industrain. Sejak kapan para pembudidaya kuno tiba-tiba melahirkan Daolord yang sangat kuat? Penggarap Air Force langsung mulai menyebarkan informasi ini ke Daolord lain dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Dari sekian banyak Daolord yang hadir, sebenarnya ada beberapa yang tahu tentang Ninedus. Para pembudidaya kuno memiliki Daolord yang sangat berbakat yang dikenal sebagai Redwater yang ahli dalam seni staff dan berjalan di Dao of Water. Dia telah menjadi sekte baru dari Sekte Ninedus. Namun, ketika saya mengenalnya, dia tidak sekuat ini. Ya, ketika saya menggunakan proyeksi dunia hati saya untuk menekan mereka, saya mendengar Daolord Dark North menyebutnya sebagai Ninedus. Tuan Sekte Ninedus. Daolord Redwater, Sekte Ninedus. Ada terlalu banyak Daolord yang berkerumun di dalam alam pergeseran gelombang. Bahkan Daolord yang paling sederhana pun masih akan diketahui oleh beberapa orang. Semua Daolord harus mengalami bahaya dan berlatih untuk tumbuh lebih kuat. Mereka secara alami akan bertemu dengan Daolord lain selama proses tersebut. Banyak Daolord yang hadir semuanya mengerti bahwa untuk melawan Dark North dan Ninedus bukanlah tugas yang mudah. Ninedus sudah setara dengan Raja Gors, sementara Dark North adalah penggarap Air Force. Keduanya saling memuji dengan sangat baik.
Bodoh amat. Ning mengeluarkan raungan marah saat kekuatan jantungnya melonjak keluar melalui Art Dream Star, miliknya menuju 5 Daolord yang datang untuk menghentikan mereka. Setelah melalui situs peninggalan hegemon kuno, mempelajari naskah Dream Dash, dan melintasi istana Thundersoul serta menggunakan pedupaan batu reuni selama bertahun-tahun, Ning telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam seni Dream Star. Sekarang, ilusinya bahkan setara dengan ilusi yang ada di dalam istana Thundersoul, dan bahkan Ninedus telah berulang kali ditipu oleh ilusi di istana Thundersoul. Ketika Ning menggunakan teknik ini, sebagian besar Daolord tingkat kedua akan terpengaruh olehnya. Dan sebenarnya, ini tidak banyak. Ketika Daolord Featherdress telah menggunakan lagu Featherdress Soul Troll miliknya, tidak ada kultivator non-Herforce Daolord yang mampu menolaknya, termasuk Daolord tingkat pertama tertinggi lainnya. Inilah yang membuat penggarap Herforce begitu menakutkan. Ah, di mana saya? 4 dari 5 Daolord terjebak dalam ilusi. Yang tersisa, setelah melihat ini, tidak berani menyerang. Ayo pergi. Ning dan yang lainnya tidak ingin membuang waktu. Mereka segera menggunakan kapal terbang mereka untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin kita semua terjebak dalam ilusi? Hati Daoku sangat kuat. Bagaimana aku bisa berakhir dalam ilusi juga? Ketika 4 Daolord lainnya sadar, mereka sangat ketakutan sehingga keringat dingin menetes di tepian mereka. Jika bukan karena Daolord Dark North, kita berlima bisa saja bergabung untuk menyebabkan beberapa masalah bagi Sekte Ninedus. Mereka telah bergabung. Memblokir mereka akan sangat sulit. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan kombinasi ini, pasukan langsung mengerti betapa kuatnya tim Ning Ninedus. Itu benar, tim Ning Ninedus hampir tak terbendung. Keduanya memiliki seni rahasia yang sangat kuat, dan proyeksi Heartward Ning mampu mendorong kembali proyeksi Heartward Sektler Timedream berulang kali. Meskipun proyeksinya sendiri berulang kali dihancurkan oleh Timedream, seni rahasia mereka cukup kuat untuk memungkinkan mereka menanggung sisanya. Dengan demikian, mereka tidak melambat sedikit pun. Sejauh kekuatan tempur pergi, meskipun mereka berulang kali kalah jumlah oleh Daolord tingkat kedua, Ning akan memberikan ilusi kekuatan hatinya kepada mereka dari jauh, dan mayoritas dari mereka akan langsung jatuh cinta padanya. Tidak ada cara untuk memperlambat mereka sama sekali. Dalam sekejap mata, kelompok Ning telah menghabiskan 19 hari dalam penerbangan. Dalam perjalanan, mereka telah mengalami beberapa serangan oleh regu Daolord, dengan 2 serangan yang cukup sulit untuk dihadapi. Mereka telah bertarung dengan kecepatan maksimum dan berhasil membunuh 5 Daolord. Ning dan Ninedus tiba-tiba menatap ke depan. Ada yang tidak beres. Mata Ning menyipit saat dia menatap ke arah seorang pemuda berjubah merah yang terbang ke arah mereka dari jauh. Mata pemuda berjubah merah itu sangat cerah, dan mereka berkilau seperti bintang-bintang. Ning memiliki ekspresi berat di wajahnya. Dia sebenarnya berani mencegat kita sendiri. Dia tahu seberapa kuat kita, tapi dia masih berani menantang kita. Dia sangat mungkin seorang Daolord tertinggi. Ya, lebih buruk lagi, dia tampaknya bukan salah satu yang lebih terkenal. Kami tidak tahu apa keahliannya. Ninedus juga punya firasat buruk. Ini adalah pertama kalinya selama penerbangan mereka bahwa satu-satunya Daolord bergerak untuk mencegat mereka sendiri. Saudara Dark North, Saudara Ninedus. Judul Taois saya adalah Snowjoy. Saya merasa agak malu, ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain, dan kami akan segera bertengkar. Pemuda berjubah merah tertawa cerah. Kenapa kamu tidak menyerahkan Void Sea Jadeseal? Sekarang aku di sini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu sangat memikirkan dirimu sendiri. Ninedus menyeringai. Adapun Ning, cahaya dingin melintas di matanya saat dia segera mengirimkan seni Dream Star miliknya. Pemuda berjubah merah, bagaimanapun, hanya terus berdiri di sana dengan senyum di wajahnya di depan mereka. Ketika Art Dream Star menyapu pria itu hanya terus tersenyum. Senyumnya memiliki karisma yang aneh, dan matanya hanya bersinar lebih terang saat dia melihat Ninedus. Saudara Ninedus. Sekte Ninedus mendengus dingin. Jadi kamu sebenarnya ahli dalam ilusi juga. Aduh, ilusiku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan milik Saudara Dark North. Bagaimanapun, dia adalah penggarap Herforce sejati. Pemuda berjubah merah itu tersenyum. Wajah Ning menegang saat dia mengirim mental ke Ning, Ninedus. Dream Star, saya tidak melakukan apapun padanya. Dia mungkin seorang Daolord tertinggi. Daolord tertinggi hampir semuanya memiliki jiwa dan hati Dao yang sangat kuat. Jiwa mereka tidak akan mudah digoyahkan oleh ilusi. Jangan khawatir, serahkan padaku. Sekte Ninedus menatap dingin ke arah pemuda berjubah merah yang jauh, lalu menyalak, Daolord Snowjoy.
Huff, mari kita lihat apakah kamu benar-benar cukup kuat untuk menghalangi jalanku. Setelah kamu, pemuda berjubah merah tersenyum anggun, lalu terbang. Menyerang. Sekte Ninedus menyapu langit, tongkat panjangnya meluas menjadi 10.000 kilometer saat dia membantingnya ke arah lawan di depannya. Ruang di sekitarnya benar-benar berputar menjadi pusaran, dengan tongkat panjang itu berada di tengah pusaran saat menabrak pemuda berjubah merah. Pemuda berjubah merah langsung memanifestasikan total 6 lengan putih gading. Keenam tangannya terbentang seperti bulu burung merak, meluncurkan serangan telapak tangan, serangan jari, serangan cakar, dan serangan lainnya ke arah Sekte Ninedus. Gedebuk. Tabrakan yang sangat lembut dan ringan bisa terdengar. Tubuh pemuda berjubah merah itu sedikit gemetar sebelum dia melanjutkan untuk menekan serangan terhadap Ninedus. Mati. Sekte Ninedus memutar tongkatnya di pinggangnya saat dia bersiap untuk serangan lain. Tongkat panjang itu seperti naga banjir yang meninggalkan perairan, menyebabkan gelombang besar muncul di area yang jatuh ke bawah menuju pemuda berjubah merah. Ledakan. Mendesis. Bang. Serangan pemuda berjubah merah itu sangat anggun. Tidak peduli seberapa ganas serangan Sekte Ninedus, pemuda itu mampu bertahan melawan mereka dengan serangan yang sangat halus. Dia mampu menggunakan 6 tangannya sendiri untuk bertahan melawan tongkat panjang Ninedus tanpa menderita kerugian sedikitpun. Ning tumbuh semakin cemas saat ia melihat. Jika ini terus berlanjut, pertempuran bisa berlangsung selama beberapa hari tanpa resolusi apapun. Astaga, Ning tiba-tiba menghilang saat ia menggunakan keterampilan penghindaran Sadoles untuk bergerak lebih dekat ke pemuda berjubah merah. Kau ingin menyergapku. Ketuhanan pemuda berjubah merah telah diaktifkan sepanjang waktu ini, dan dia secara alami dapat melihat saat Ning mendekatinya. Dia tertawa lembut. Kamu adalah penggarap Herforce. Jika kamu bersembunyi jauh, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu tapi kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu ke tanganku. Membunuh. 6 aliran cahaya muncul secara bersamaan saat Ning memanifestasikan 3 kepala, 6 lengan, dan mengirim 6 pedang Northbow untuk menyerang lawannya. Abaikan. Pemuda berjubah merah dengan santai melambaikan satu tangan untuk menamparnya. Bang! Ujung pedang bertabrakan dengan bagian tengah telapak tangan pemuda berjubah merah. Wajah pemuda itu langsung berubah. Dia berpikir bahwa dia akan mampu memberikan pukulan berat ke Ning dengan satu tangan, tapi Ning telah menggunakan serangan paling kuat yang tersedia baginya, sikap Blood Drop. Sikap ini, ketika digunakan dengan pedang Northbow, mengandung kekuatan yang luar biasa. Meskipun Ning merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu, kekuatan pertahanan seni pedangnya memungkinkan dia untuk menangkis dan mengikis sebagian besar kekuatan itu dengan satu pedang. Dia juga memiliki baju besi hegemon, yang memungkinkan dia untuk melakukan serangan sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa 5 pedang lainnya tidak terganggu oleh serangan itu. Dengan demikian, 5 pedang Northbow lainnya terus terbang tanpa ampun ke arah pemuda berjubah merah. Aku menyuruhmu untuk mengacau. Pemuda berjubah merah itu kesal sekarang. Dia mengirim 3 telapak tangannya yang putih gading ke arah Ning dalam serangan sengit, telapak tangannya semakin besar saat dia menamparkan ke arah Ning. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning mengetuk terbang mundur. Ledakan. Sekte Ninedus tiba-tiba mendaratkan pukulan dengan tongkat panjangnya ke pinggang pemuda berjubah merah itu, membuatnya terlempar ke belakang juga. Pemuda itu meludahkan seteguk darah. Brengsek. Pemuda berjubah merah dengan cepat menegakkan dirinya di udara, ekspresi kemarahan di matanya saat dia tersenyum dingin ke arah Ning yang jauh. Mengesankan, Dark North. Saya tidak berharap Anda menjadi sekuat ini dalam pertempuran jarak dekat. Kamu membuatku sedikit lengah dan kamu bahkan tidak memuntahkan darah setelah menerima pukulan dariku. Mengesankan, mengesankan. Ning lebih kuat dari yang dia duga. Dia harus menggunakan setidaknya 30-40% dari kekuatannya untuk berurusan dengan Ning. Tapi ini berarti bahwa dia tidak akan lagi mampu menangkis Sekte Ninedus. Kalian berdua lebih kuat dari yang aku duga. Saya baru saja mengembangkan serangan pamungkas yang belum saya tunjukkan di depan Daolord lainnya. Kalian berdua akan menjadi orang pertama yang melihatnya, kata pemuda berjubah merah dengan suara dingin. Tubuhnya mulai bersinar dengan sinar cahaya astral yang menyatu di kiri dan kanannya, membentuk 2 badan cahaya bintang. Pemuda berjubah merah dan 2 tubuh cahaya bintangnya tampak sangat identik satu sama lain. Klon Star God. Jining dan Ninedus keduanya berseru kaget. Ya, ini adalah klon Star God. Pemuda berjubah merah itu tersenyum dingin. Ini adalah teknik tertinggi dari Star King, klon Star God. Star King menduduki peringkat ke-9 di antara para Daolord, dan dia terkenal dengan teknik pembunuhnya, klon Star God. Setiap klon Star God memiliki 50% kekuatan tubuh yang sebenarnya.
The Star King mampu membuat total 7 klon Star God tersebut. Astral Dao, Star King adalah salah satu ekstrim yang memiliki kekurangan yang jelas, membuatnya lemah dalam pertempuran jarak dekat. Namun, itu memungkinkan dia untuk mengembangkan teknik klon Star God-nya, membuatnya berada di peringkat 10 besar di wilayah tak berujung. Pemuda berjubah merah itu menyeringai. Astral Dao saya sendiri lebih sempurna daripada miliknya. Ia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Meskipun saya hanya bisa membuat 2 klon Star God, saya jauh lebih unggul dari Star King. Ning dan Ninedus bertukar pandang. Dao Lord Snowjoy yang tidak dikenal ini memang cukup tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun dia telah bertahan selama ini, dia masih bisa menandingi pukulan Ninedus untuk pukulan. Sekarang dia memiliki 2 klon Star God lagi, apa yang harus mereka lakukan? Membunuh. Pemuda berjubah merah dan 2 klon Star God-nya secara bersamaan menyerang Sekte Ninedus. Sekte Ninedus yang marah menyerbu ke depan juga, tongkat panjangnya menyerang langsung keluar. Serangannya terlihat sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang tak terbendung. Pemuda berjubah merah menghindar sedikit, menggunakan telapak tangannya untuk menepis serangan itu, tetapi tongkat panjang Sekte Ninedus tiba-tiba berputar dan menyapu keluar ke kedua sisinya, secara bersamaan menyerang pemuda berjubah merah dan 2 klon Star God pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa lusin kuda-kuda sebelum salah satu klon Star God berhasil mendaratkan serangan telapak tangan langsung ke dada Sekte Ninedus, menjatuhkannya ke belakang. Dada Sekte Ninedus telah larut sebagian menjadi aliran air sebelum dengan cepat berubah. Meskipun dia tidak memiliki serangan pembunuh seperti teknik klon Star God, Aqua Form-nya yang kebal adalah teknik pertahanan tertinggi yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Snowjoy. Dia tidak bisa menyakitiku, tapi tubuh aslinya yang dikombinasikan dengan 2 klon Star God bisa mengikatku. Sekte Ninedus menggertakkan giginya, lalu menyerang dengan tangan kanannya dan menghasilkan diagram formasi aneh di telapak tangannya. Gemuruh. Diagram formasi di telapak tangannya segera terbang keluar dan meluas hingga mencakup area seluas 10 juta kilometer. Diagram formasi yang sangat besar itu berbentuk seperti persegi di dalam lingkaran dan dipenuhi dengan lapisan penghalang yang mengalir. Ribuan lapisan formasi terus tumpang tindih satu sama lain. Formasi perangkap. Pemuda berjubah merah, yang selama ini sangat percaya diri, tiba-tiba menjadi tegang. Ekspresi kemarahan tercengang muncul di wajahnya. Ayo pergi. Sekte Ninedus segera menarik Ning bersamanya dalam retret panik, lapisan formasi berpisah di depan mereka. Astaga, mereka memasuki kapal hitam, lalu dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan maksimum. Berhenti berlari, berhenti berlari. Terperangkap dalam formasi besar, pemuda berjubah merah tidak bisa melakukan apa-apa selain mengaum dengan marah. Dia sudah sangat dekat. Void Sea Jadesel berada dalam jangkauan, tetapi formasi jebakan ini telah memotong peluangnya. Merusak, merusak. Pemuda berjubah merah dengan marah menyerang formasi jebakan. Dia tidak begitu ahli dalam seni formasi, dan ketika dia melihat bahwa yang satu ini terdiri dari ribuan lapisan penghalang, dia tahu bahwa menembusnya melalui kekuatan mentah adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Dia harus terus mengkonsumsi kekuatan dalam formasi. Hanya ketika kekuatannya habis, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh hegemon para pembudidaya kuno. Formasi ini sangat kuat. Dia terjebak di dalamnya selama 1 jam penuh sebelum berhasil melarikan diri. Pada saat itu, Ning dan Ninedus telah melarikan diri jauh, jauh sekali. Situasinya terlihat sangat buruk. Sekte Ninedus memiliki formasi jebakan dengan kekuatan luar biasa. Dao Lord Snowjoy terjebak di dalamnya. Berita dengan cepat menyebar, dan banyak Dao Lord yang berkumpul di area ini mulai cemas. Butuh waktu bagi mereka untuk perlahan-lahan terbang melalui lapisan ke-9, sehingga sulit bagi kelompok manapun untuk mencegat kelompok lain. Mereka sangat beruntung memiliki Dao Lord tertinggi yang berhasil mencegat pasukan Ning, tetapi siapa yang mengira bahwa Sekte Ninedus akan dapat menggunakan formasi jebakan untuk melawannya dan melarikan diri dengan mudah. Lari, lari, lari. Kelompok Ning terus panik melarikan diri dengan kecepatan maksimum. Baik Ning dan Ninedus tahu bahwa menggunakan formasi jebakan melawan lawan seperti itu adalah taktik yang sangat baik, tetapi harta formasi Ninedus hanya dapat diisi ulang secara perlahan melalui penggunaan 10 juta kubus permata kekacauan. Mereka tidak terlalu peduli dengan uang pada saat seperti ini, tetapi akan memakan waktu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan proses pengisian ulang. 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Dao Lord Snowjoy sekali lagi mengejar mereka, tapi tidak bisa mengejarnya. Untuk saat ini, kelompok itu tidak bertemu dengan Dao Lord tertinggi kedua.
Baru sebulan. Berdasarkan jalan di depan kita, kita masih perlu 2 tahun lagi sebelum kita bisa lolos dari lapisan ke-9. Saya harap semuanya akan berjalan dengan lancar. Ning, Ninedus, dan Badlands semuanya berdiri di atas dek kapal hitam. Daolord Badlands tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berulang kali terlibat dalam perhitungan numeransinya, hanya untuk menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apa yang salah? Ning dan Ninedus bertanya. Hal-hal menjadi semakin berbahaya. Badlands menjelaskan, perhitungan saya memberitahu saya bahwa situasinya akan memburuk kemanapun kita pergi. Ninedus mencibir, mereka tahu di mana kita berada dan mengelilingi kita dari semua sisi. Tentu saja hal-hal hanya akan menjadi semakin berbahaya. Satu-satunya kesempatan kita adalah lolos dari lapisan ke-9. Tapi jika mereka akan mencoba menghentikan kita, mereka harus bersiap untuk mati. Seseorang datang. Ning menatap ke arah depan. Ninedus berbalik untuk menatap ke depan juga. Garis cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kejauhan, dan wajah Ning dan Ninedus langsung berubah. Rekan Daois Dark North, lama tidak bertemu. Seorang pria berbaju emas, berambut emas berdiri di kejauhan, senyum cemerlang di wajahnya dan cahaya ungu berkilauan di matanya. Kamu telah meningkat cukup cepat. Daolord Saka. Ning memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Ketika Kong San gagal dalam usahanya untuk membunuh Ning, Kong San telah meminta Daolord Saka untuk membantu. Ning terpaksa menggunakan segel hegemon Dao-nya untuk bertahan hidup. Segel Dao pedang hegemon sangat kuat. Itu telah membantai Kong San secara langsung. Daolord Saka, bagaimanapun, telah berhasil bertahan dan melarikan diri berkat menggunakan harta yang menyelamatkan hidup yang berharga. Kamu benar-benar berani menghalangi jalanku. Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku mungkin akan memukulmu dengan segel kedua? Ning berkata dengan dingin. Ahahaha. Daolord Saka tertawa keras. Dia secara alami tidak pernah melupakan pemandangan mengerikan dari beberapa tahun yang lalu. Apakah Anda benar-benar mencoba memberitahu saya bahwa Anda memiliki 2 harta karun seperti itu? Dan bahkan jika Anda memiliki yang kedua, lalu bagaimana? Saya tahu betapa berbahayanya perjalanan ke alam pergeseran gelombang ini, jadi saya membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan harta pelindung. Bahkan jika kamu menggunakan segel Dao kedua, aku masih bisa melarikan diri. Lupakan dia. Sekte Ninedus mengerutkan kening, lalu mengirim mental, ayo pergi. Jangan buang waktu dengannya. Ayo pergi. Ning setuju dengan ide ini. Astaga, kapal hitam itu langsung melesat hingga 100 kali kecepatan cahaya saat keduanya benar-benar mengabaikan Daolord Saka. Melarikan diri. Daolord Saka langsung melesat hingga lebih dari 100 kali kecepatan cahaya, melambaikan tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya keemasan langsung ke arah kapal hitam. Bodoh amat. Sekte Ninedus mengacungkan tongkat panjangnya, menghancurkan seberkas cahaya keemasan ke samping. Hahaha, Daolord Saka tersenyum dingin saat dia terbang semakin dekat ke arah kapal hitam. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Satu bulu emas demi satu terbang keluar darinya, berjumlah 6 secara total. Mereka semua berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang dengan ganas menyerang kapal hitam itu. Orang pembawa sial Daolord Saka itu. Sekte Ninedus menyerbu keluar dari vessel hitam, tetapi Daolord Saka dapat dengan mudah menghindarinya berkat kecepatannya yang luar biasa. Saka bergerak lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya, tidak ada cara bagi Ninedus untuk mengejarnya sama sekali. Pergi. Sekte Ninedus melambaikan tangan kanannya, menyebabkan diagram formasi itu terbang keluar sekali lagi. Waktu terus mengalir perlahan. Dalam hal kekuatan mentah, Daolord Saka sebenarnya bukan tandingan Ninedus. Namun, dia terlalu cepat. Meskipun dia terjebak dalam formasi selama 1 jam penuh, dia berhasil mengejar mereka sekali lagi dalam waktu kurang dari sehari. Dia menolak untuk melibatkan Ning dan yang lainnya dalam pertempuran jarak dekat, hanya meluncurkan serangan jarak jauh berulang kali dari jauh. Ini memastikan bahwa mereka akan bergerak sangat lambat, kurang dari setengah dari kecepatan maksimum mereka. Berlari dan bertarung pada saat yang sama tentu saja mereka akan lebih dekat. Akhirnya, mereka berhasil mengisi ulang harta formasi dengan permata kekacauan dan sekali lagi menjebak Daolord Saka, tetapi sehari kemudian dia sekali lagi menyusul mereka. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka tidak akan kemana-mana. Semua penggarap Air Force yang menonton tahu persis apa situasinya. Sejak Daolord Saka berhasil mengejar pasukan Ning, mereka telah melambat secara dramatis. 5 hari lagi berlalu. Brengsek. Sama seperti Ning dan Ninedus sekali lagi berurusan dengan Daolord Saka, sosok lain tiba-tiba muncul di kejauhan dan mulai terbang ke arah mereka. Itu adalah pemuda berjubah merah, Daolord Snowjoy. Kamu sudah selesai.
Daolord Saka tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Daolord Snowjoy berjalan ke arah mereka, dengan senyum dingin di wajahnya. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Mereka tidak takut pada Saka atau Snowjoy meskipun keduanya adalah Daolord tertinggi, tetapi ketika keduanya bergabung, mereka akan dapat sepenuhnya mengikat Ning dan Ninedus, membuat pelarian mereka lebih lambat. Kemungkinan besar, lebih banyak Daolord akan mulai berdatangan. Harus diingat bahwa sejauh ini, belum ada satupun dari Daolord peringkat teratas yang tiba. Daolord Snowjoy perlahan berjalan ke arah mereka melalui langit saat dia berjalan menuju kapal hitam. Adapun Daolord Saka, dia menyerang dari jauh menggunakan harta sihirnya, menggunakan serangan jarak jauhnya untuk mengikat Jining dan Ninedus. Teruslah bergerak saat bertarung. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terikat oleh mereka seperti ini, Sekte Ninedus segera berkata. Ning tetap mengendalikan kapal hitam itu, menyaksikan Ninedus bertarung melawan Daolord Snowjoy dan Daolord Saka sendirian. Ini adalah pertarungan 2 lawan 1, dan Ninedus berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ninedus, Ning menghela nafas. Sebenarnya, Ninedus tidak perlu melibatkan dirinya, karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu sama sekali. Void Sea Jade Cell tidak akan menjadi miliknya, terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa terlibat dalam pertarungan di level mereka. Pada akhirnya, aku masih belum cukup kuat. Ning merasa cukup mengundurkan diri juga. Baik Daolord Snowjoy maupun Daolord Saka mampu mengabaikan efek dari teknik kekuatan jantungnya. Adapun kemampuan pertempuran jarak dekat, Daolord Snowjoy akan mampu mengatasi dan menekan dia hanya dengan satu klon Star God-nya. Kami sudah benar-benar macet. Segalanya akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk mulai sekarang. Ning benar-benar khawatir. Jauh di kejauhan, ada 2 sosok mengendarai kapal putih yang maju menuju posisi Ning dengan kecepatan tinggi. Yang pertama adalah pria asing yang mengenakan mahkota dan mengenakan jubah emas yang indah. Pria ini memiliki mata merah gelap dan memancarkan aura megah seorang raja. Daolord biasa akan merasakan dorongan tak terkendali untuk sujud dan bersujud di hadapannya. Dia adalah Sektler Timedrim, penggarap Herforce paling berhasil di semua wilayah tak berujung. Di sebelahnya berdiri seorang pria pendek, jongkok, dan jelek yang membawa pedang besar di punggungnya. Dia dikenal sebagai King Freyak, dan menduduki peringkat 18 di antara Daolord dari wilayah tak berujung. Meskipun peringkatnya cukup rendah di antara para Daolord tingkat pertama tertinggi, dia masih salah satu dari mereka. Tidak ada Daolord tertinggi yang bisa diremehkan, karena mereka semua memiliki spesialisasi mereka sendiri. Sektler, kita mendekati mereka. Kita seharusnya bisa menyusul dalam waktu kurang dari 2 hari, kata King Freyak dengan suara seraknya. Bagus sekali. Bibir Sektler Timedrim sedikit melengkung ke atas. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy telah mengikat mereka, tapi mereka tidak akan bisa membunuh Ninedus atau Darknord. Adapun Winesage dan yang lainnya, mereka masih cukup jauh. Winesage harus menghabiskan setidaknya 10 hari sebelum membuatnya di sini. Saat itu, aku sudah mendapatkan Void Sea Jade Cell sejak lama. Kamu adalah satu-satunya yang pantas mendapatkannya, Sektler, kata King Freyak dengan suara serak. Ada 3 segel lagi di lapisan ke-10. Sektler Timedrim memandang King Freyak. Segera setelah aku mendapatkan Void Sea Jade Cell kedua, aku akan segera menggunakannya. Setelah itu, saya akan menemani Anda ke lapisan ke-10 dan berjuang untuk salah satu dari 3 yang tersisa. Tidak peduli apa, saya jamin saya akan membantu Anda mendapatkan salah satunya. Mereka semua akan menjadi milikmu, Sektler, kata King Freyak. Tidak, saya akan mengambil harta lainnya, tetapi jika kami dapat memperoleh Void Sea Jade Cell kedua, itu akan menjadi milik Anda, kata Sektler Timedrim. Siapapun yang melihat interaksi ini akan benar-benar terkejut. Sektler Timedrim telah mendirikan sebuah sekte besar dan merupakan pemimpin yang agung, dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam budaknya. Mereka yang menaatinya akan hidup, mereka yang tidak menaatinya akan binasa. Dia adalah yang tertinggi di seluruh dunianya, dan sangat ahli dalam memanipulasi hati manusia. Jika God King dari 3 alam dapat digambarkan sebagai menikmati siksaan orang lain, Sektler Timedrim bahkan lebih buruk. Faktanya, dia telah menjadi sangat bejat sehingga dia benar-benar dapat digambarkan sebagai iblis di antara iblis. Terlepas dari keekstremannya, dia telah mencapai hal-hal luar biasa di bidang kekuatan jantung. Dao tidak baik atau buruk. Yang baik bisa mencapai tingkat tinggi di dalamnya, begitu juga yang buruk. Adapun King Freyak, dia adalah tangan kanan Sektler Timedrim.
Sektler tidak bisa berada di mana-mana dan melakukan segalanya, dan begitu banyak hal yang diserahkan kepada King Freyak untuk ditangani. Adapun King Freyak, dia adalah seorang pembunuh massal yang legendaris karena kekejamannya yang kejam, seorang pria dengan temperamen yang tidak terduga. Banyak murid dari Sekte Timedrim semua ketakutan setiap kali mereka melihatnya, karena takut menyinggung perasaannya dan dengan demikian binasa karena pelanggaran tersebut. Ketika keduanya bekerja bersama, mereka bahkan tidak akan takut pada orang seperti Palace Lord Dawnstar atau Winesage. Orang bisa membayangkan betapa terkenalnya duo mereka di Endless Territories. Keduanya adalah orang gila yang jahat tetapi mereka memiliki kasih sayang yang tulus dan mendalam satu sama lain. King Freyak sangat setia kepada Sektler Timedrim, dan setiap kali mereka keluar bertualang, dia selalu membiarkan Sektler memilih harta yang mereka temui. Sektler Timedrim sedikit lebih egois dan sering memberi dirinya hal terbaik terlebih dahulu, tetapi di dalam hatinya King Freyak benar-benar berada di urutan kedua setelah dirinya sendiri yang penting. 2 hari kemudian, 9 debu, Dark North, sebuah suara menggelegar terdengar di langit. Mereka berada di dataran bersalju yang luas sekarang. Lapisan salju tebal telah jatuh di atas area ini, dan itu membentang sejauh mata terbuka bisa melihat. Kelompok Ning terus berjuang dan perlahan-lahan melarikan diri. Selama 2 hari terakhir, mereka telah menggunakan formasi jebakan tambahan waktu, tetapi Daolord Saka dan Daolord Snowjoy dengan cepat menyusul mereka. Siapa ini? Ning dan Ninedus keduanya berbalik untuk menatap ke kejauhan, seperti yang dilakukan Daolord Snowjoy dan Daolord Saka. Dua sosok yang jauh berjalan ke arah mereka berdampingan. Yang pertama adalah seorang pria bermata merah mengenakan jubah emas yang indah yang memancarkan aura keagungan yang tak terlukiskan. Yang lainnya adalah pria berwajah jelek yang membawa pedang besar di punggungnya. Mimpi waktu sektor. Raja aneh. Ning dan Ninedus keduanya merasa hati mereka tenggelam. Dari 5 Daolord teratas saat ini, Winesage dan Palace Lord Dawnstar memiliki reputasi yang cukup baik. Daolord Grimlore cukup rendah hati sebelum perjalanan ini, hanya menjadi terkenal setelah mengalahkan Radiant King. Jelas, dia juga bukan tipe yang keji. Sektler Timedrim, bagaimanapun, adalah sosok yang benar-benar iblis, dan King Freyak adalah anteknya yang paling berbahaya. Ah, Timedrim dan King Freyak telah tiba. Daolord Saka mengirim mental, saudara Snowjoy, sekarang setelah mereka tiba, saya berharap kelompok Ninedus tidak akan mampu bertahan melawan kita. Namun, kita perlu bekerja sama untuk mendapatkan Void Sea Jadesel. Jika tidak, itu mungkin akan berakhir di tangan Timedrim. Sepakat. Daolord Snowjoy menjadi muram juga. Mari kita bekerja sama. Setelah kita merebut segel itu, kita akan bekerja sama untuk melarikan diri, tidak peduli dengan siapa segel itu berakhir. Sepakat. Daolord Saka mengangguk. Keduanya segera bersumpah darah kehidupan dan masuk ke dalam aliansi. Bahkan jika Daolord Snowjoy mendapatkan Void Sea Jadesel, dia akan membutuhkan kecepatan Daolord Saka untuk melarikan diri. Saat ini, melarikan diri secepat mungkin setelah segel ada di tangan adalah yang paling penting. Radiant King dapat melarikan diri justru karena kecepatannya. Adapun Daolord Saka, dia membutuhkan kekuatan Daolord Snowjoy. Bagaimanapun, Saka sendiri cukup lemah dibandingkan dengan Daolord tertinggi lainnya. Dia tidak akan mampu melawan salah satu yang benar-benar tangguh. Ketika keduanya bekerja sama, mereka saling menutupi kelemahan satu sama lain. Jadilah anak laki-laki yang baik dan serahkan Void Sea Jadesel. Sektler Timedrim perlahan berjalan, suaranya dingin. Perhitungan saya menunjukkan bahwa Anda seharusnya hanya dapat menggunakan formasi perangkap itu setiap 2 atau 3 hari sekali. Anda tidak akan dapat mengaktifkannya lagi untuk beberapa waktu. Tidak ada tempat bagi Anda untuk lari. Serahkan. Haha, 4 Daolord tertinggi. Betapa beruntungnya. Sekte Ninedus mengangkat tongkat panjangnya, tertawa terbahak-bahak dari posisinya di atas kapal terbang. Bertarung melawan 4 Daolord tertinggi, semuanya sendirian hanya dengan memikirkannya saja membuat darahku terpompa. Datang-datang. Kalian berempat bisa menyerang secara bersamaan. Saya ingin melihat seberapa tangguh Anda semua, dan saya ingin melihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya. Jika itu masalahnya ayo serang. Sektler Timedrim berkata dengan dingin. Membunuh. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy adalah yang pertama menyerang. Semua orang memasuki pertempuran jarak dekat, karena mereka semua cukup dekat satu sama lain dan yang pertama merebut Void Sea Jadesel akan mendapatkan keuntungan besar. Membunuh. King Freyak menarik pedang besarnya dari sarung belakangnya dan menyerang Sekte Ninedus juga. Ayo, Sekte Ninedus menunggu mereka, staf panjang siap. Ledakan. Saat mereka bertarung, riak kekuatan mulai meledak ke segala arah,
memusnahkan salju di daerah sekitarnya dan menyebar sampai terhalang oleh beberapa penghalang di kejauhan. Ninedus mulai melawan Daolord Saka, Daolord Snowjoy, dan King Freyak sendirian dalam pertarungan 1 lawan 3. Bang! Daolord Snowjoy mendaratkan serangan telapak tangan di dada Ninedus. Memotong. King Freyak mendaratkan pukulan tebas dengan pedangnya di paha Ninedus. Menusuk. Daolord Saka menancapkan tombak panjangnya ke lengan kanan Ninedus. Ninedus dikirim tersandung ke belakang oleh rentetan serangan ini, dengan bagian-bagian tubuhnya yang terluka larut ke dalam air dan kemudian terbentuk kembali, sama sekali tidak terluka. Sektler Timedrim yang jauh mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Kultivator kuno orang pembawa sial ini benar-benar sangat gagah berani, dan dia menguasai Aqua Form yang kebal. Daolord tertinggi lainnya pada tingkat kekuatannya secara keseluruhan tidak akan bisa melukainya sama sekali, mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya menggunakan banyak divine power-nya. Bahkan Winesage akan kesulitan untuk membunuhnya, meskipun memiliki harta alam semesta. Aqua Form yang kebal ini memungkinkan Ninedus untuk mengubah tubuh ilahinya menjadi aliran air yang tak ada habisnya. Anda bisa memotongnya, tapi itu akan terus mengalir tanpa henti. Tidak ada cara untuk membunuhnya. Sebenarnya, Daolord Soleski juga menguasai Aqua Form serupa, meskipun berdasarkan catatan yang terpisah-pisah. Namun, daunnya agak terlalu ekstrim dalam berorientasi pada pertahanan. Dalam kekuatan serangan, dia bahkan lebih lemah dari Patriarch Clearwind. Meskipun begitu, kekuatan pertahanannya sedemikian rupa sehingga bahkan Vinqueen Dustrain hanya mampu melukainya dalam mengejarnya. Aqua Form kebal Ninedus jauh lebih unggul daripada Soleski, memungkinkan dia untuk mengabaikan serangan King Freyak, Snowjoy, dan Saka. Serangan dari 3 Daolord tertinggi tidak berpengaruh padanya. Void-Sea Jadesel ada di tanganku. Anda bisa lupa mengambilnya dari saya. Sekte Ninedus meraung liar dengan tawa. Berhenti bermimpi. Kamu tidak akan bisa menghancurkan Aqua Formku yang kebal, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. 9 debu. Sektler Timedrim yang jauh tiba-tiba berteriak. Suaranya fana dan tidak jelas, bergema di telinga Ninedus dan bahkan di pikiran dan jiwanya. Tidak baik. Ninedus terkejut ketika ngarai yang indah muncul di depannya, dipenuhi dengan lautan bunga dan sungai. Namun, dia jelas berada di tengah pertarungan ganas melawan 3 Daolord di dataran bersalju. Istirahat untukku. Ninedus meraung secara mental. Ledakan. Dia akhirnya berhasil menembus ilusi dan memaksa dunia nyata muncul di hadapannya sekali lagi. Bang! Bang! Ninedus merasakan tingkat kekuatan yang mengerikan menabraknya. Terperangkap benar-benar lengah, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah dan terlempar oleh serangan itu. Dia juga merasakan rantai benar-benar melingkari tubuhnya dengan aman. 9 debu. Jining yang jauh juga panik. Itu semua terjadi terlalu cepat. Pertempuran antara Supreme Daolord terjadi dengan kecepatan luar biasa. Meskipun Ninedus telah terperangkap dalam ilusi hanya untuk sesaat, itu sudah cukup baginya untuk menderita 2 serangan dan juga ditangkap dan diikat. King Freyak memegang ujung lain dari rantai yang sekarang diikat dengan aman di sekitar Ninedus Sektler. Suara mendesing. Tubuh Dewa Ninedus Sektler tiba-tiba berubah menjadi aliran air tak berujung yang mengalir melalui dan melewati rantai, lalu terbentuk kembali di luarnya. Sungguh Timedrim yang mengesankan. Wajah Ninedus Sektler pucat saat dia menatap tajam ke Sektler Timedrim. Dia benar-benar Daolord terkuat dalam seni ilusi di era modern. Sayangnya, saya masih belum cukup kuat. Jika ya, Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari ilusi saya, kata Sektler Timedrim dengan tenang. Ia masih belum puas dengan penampilannya. Di zaman sekarang ini, dia adalah penggarap Herforce murni terkuat. Winesage lebih kuat darinya secara keseluruhan, tetapi lebih rendah dalam kekuatan jantung saja. Namun, ini hanya di hari ini dan zaman, dari sudut pandang sejarah. Ada banyak Daolord penggarap Herforce lainnya yang jauh lebih unggul darinya. Daolord penggarap Herforce yang benar-benar tertinggi hampir selalu menjadi Daolord paling kuat yang tak terbantahkan di era mereka. Ninedus, apa kamu baik-baik saja? Ning dikirim cemas. Saya baik-baik saja. Itu hanya cedera kecil. Saya seorang kultivator kuno, tubuh ilahi saya jauh lebih unggul dari pembudidaya biasa. Ninedus mengirim mental ke Ning. Secara substansi dan kekuatan, tubuhnya memang jauh lebih unggul daripada Daolord biasa dari langkah keempat. Tekan serangannya dan buat dia menderita lebih banyak luka. Sektler Timedrim yang jauh dikirim secara mental ke Saka, Snowjoy, dan King Freyak. Aqua Form kebal Ninedus sulit untuk ditangani, bahkan Winesage tidak akan bisa membunuhnya melalui serangan langsung. Aku akan terus menggunakan ilusi kekuatan jantung untuk melawannya dan membuatnya mustahil untuk mempertahankan Aqua Form-nya,
sementara kalian bertiga akan berulang kali melukainya berulang-ulang. Ketika kekuatan sucinya habis, dia akan mati. Saka dan Snowjoy bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa membunuh Daolord tertinggi terlalu sulit, terutama yang memiliki aqua form kebal. Mereka memang membutuhkan Sektler Timedrim untuk berulang kali mengganggu Ninedus dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk waktu yang singkat. Ketika itu terjadi, tubuhnya secara singkat akan berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu seorang kultivator kuno. Hanya dengan begitu mereka dapat melukai Ninedus. Jika Ninedus sepenuhnya terjaga dan waspada secara mental, dia bisa terus-menerus mempertahankan aqua form kebalnya. Dalam hal ini, tidak akan ada cara untuk melukainya sama sekali. Ledakan. Bang! Sektler Timedrim terus memberikan ilusi kekuatan jantung dari jauh, sementara Saka, Snowjoy, dan King Freyak menekan serangan itu dengan marah. 9 debu. Ning panik melepaskan kekuatan hatinya sendiri, berusaha untuk melindungi Ninedus. Bang! Gelombang kekuatan hati yang luar biasa dari Sektler Timedrim benar-benar hancur melalui perlindungan Ning. Pada levelnya saat ini, Ning benar-benar tidak dapat melindungi Sekte Ninedus. Aku baik-baik saja, Dark North. Saya baik-baik saja. Sejauh ini, saya telah menggunakan sangat sedikit Divine Power, Sekte Ninedus mengirim mental. Waktu terus mengalir, detik demi detik. Keempat musuh Daolord benar-benar mengabaikan Ning. Ketika mereka melihatnya, Ninedus adalah musuh sejati mereka, dan mereka juga merasa yakin bahwa Void Sea Jadesheal ada di tangan Ninedus. Mereka bisa melihat bahwa Ninedus adalah anggota paling kuat dari pasukan Ning, yang berarti bahwa segel secara logis harus ada di tangannya. Jika itu ada di tangan orang lain, mengapa dia berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi tim? Dalam sekejap mata, setengah hari lagi telah berlalu. Hahaha, astaga, kalian bertiga benar-benar mulai menyengatku dengan pukulanmu. Sekte Ninedus berubah menjadi aliran air yang luas, dengan garis samar seseorang muncul di tengah sungai ini. Beberapa saat kemudian, pil roh muncul di tangan sosok itu, diikuti oleh sosok yang menelannya. Aku benar-benar menggunakan sedikit Divine Power selama pertarungan ini. Saatnya makan pil roh. Sial, tubuh Divine Ninedus terlalu kuat, dan dia juga memiliki kemampuan Divine pelindung yang tangguh. Kami telah memukulinya selama berjam-jam tetapi hampir tidak menyakitinya. Dia bisa pulih hanya dengan satu pil. Ini tidak akan ada habisnya. Daolord Saka, Daolord Snowjoy, dan King Freyak semuanya semakin cemas. Baiklah, mari kita terus berjuang. Saya harus mengatakan, ilusi kekuatan hati Timedrim cukup kuat. Mereka berfungsi sebagai cara yang bagus untuk meredam hati Dao saya. Sekte Ninedus sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ninedus, semakin lama kami mengikatmu, semakin banyak Daolord yang datang. Segera, Daolord tertinggi kelima akan tiba, diikuti oleh yang keenam. Pada akhirnya, Anda tidak akan bisa menangani kami semua, kata Sektler Timedrim dengan dingin. Jika itu masalahnya, aku akan membuang Void Sea Jadesheal, Ninedus mencibir. Timedrim, banyak pembudidaya kuno telah mati di tanganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan pernah memberikan Void Sea Jadesheal kepada Anda? Orang pembawa sial Anda, Sektler Timedrim memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Harus diingat bahwa Winesage dan yang lainnya juga bergegas. Begitu Winesage tiba, siapa yang bisa mengalahkannya? Orang aneh. Sektler Timedrim mengirim mental ke King Freyak, gunakan racun Red Scatter padanya. King Freyak mau tidak mau berbalik untuk melihat Sektler Timedrim. Dia mengirim kembali secara mental, Sektler, kami hanya memiliki satu botol itu. Apa kamu yakin? Gunakan. Sektler Timedrim mengangguk. Racun Red Scatter adalah jenis racun paling menakutkan yang pernah ditemukan keduanya, dan mereka menemukannya saat bertualang di dalam teror Starsea. Ini adalah racun mematikan yang telah dikembangkan selama Perang Fajar, dan itu adalah kartu truf pembunuh terbesar yang dimiliki Sektler Timedrim untuknya. Racun jenis ini adalah mimpi buruk bagi setiap Daolord. Sejak Sektler Timedrim memperolehnya, dia tidak mau menggunakannya tapi demi Void Sea Jadesheal, semuanya sepadan. Ledakan. Sekte Ninedus sekali lagi dikejutkan oleh ilusi kekuatan hati. Aliran air yang tak berujung di sekelilingnya langsung terhenti, lalu secara bertahap mulai membentuk kembali tubuhnya yang normal, yang terus diserang oleh Saka, Snowjoy, dan King Freyak. Tepat saat King Freyak melancarkan serangan, dia tiba-tiba mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah tua dan menghancurkannya. Suara mendesing. Aliran cairan merah tua langsung menyerbu tubuh Sekte Ninedus. Aliran cairan ini terlihat dengan mata terbuka, tetapi juga tampak ilusi. Itu meresap langsung ke tubuhnya dan meresapi jiwanya.
Ini adalah jenis racun yang mengerikan yang telah dikembangkan selama Perang Fajar untuk menghadapi musuh. Ahahaha. Sekte Ninedus berubah kembali menjadi bentuk manusia, lalu mulai berguling-guling di tanah dan berteriak kesakitan. Wajahnya topeng kesakitan, dengan garis-garis merah jelek membentang di seluruh tubuhnya. Ahahaha. Ninedus terus melolong kesakitan. Dia belum pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa, tak terlukiskan, dan mengerikan sebelumnya. 9 debu. Ning merasa seolah-olah jantungnya telah berhenti. Dia bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit dan siksaan seperti apa yang bisa menyebabkan Daolord tertinggi seperti Ninedus berteriak begitu menyedihkan. Lepaskan Ninedus. Lepaskan dia. Ning menyerbu dan berteriak dengan panik, kami akan memberimu Void Sea Jadesel. Tidak ada penawar racun Red Scatter. Setelah menyentuh Anda akan menderita penderitaan total selama 12 hari. Racun ini dimaksudkan untuk digunakan melawan Kaisar Abadi yang kuat. Tidak mungkin hati atau jiwa Daun Ninedus akan cukup kuat untuk menolaknya. Dia bahkan tidak mampu mempertahankan Aqua Form kebalnya lagi. Bunuh dia, lalu ambil Void Sea Jadesel darinya, Sektler Timedrim tertawa dingin. Wajah Daolord Saka dan Daolord Snowjoy keduanya menjadi pucat, racun Red Scatter. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, tapi mau tak mau mereka menggigil ketakutan ketika melihat Daolord Ninedus menjerit kesakitan seperti itu. Jeritan Ninedus bergema di telinga Ning, tapi tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan Ninedus sama sekali. Hal ini menyebabkan Ning merasakan penyesalan dan ketidakberdayaan. Saat Ninedus terus berteriak kesakitan, dia sesekali menoleh ke arah Ning. Matanya dipenuhi dengan penderitaan dan keputusasaan, dan bibirnya bergetar saat dia berjuang untuk berbicara. Bunuh aku. Menyerang. King Freyak menyerang Ninedus. Bunuh dia. Saka dan Snowjoy bertukar pandang. Ini bukan waktu untuk menunjukkan belas kasihan. Mereka harus merebut Void Sea Jadesel. Ning terlalu lemah. Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka sama sekali. Dia buru-buru mengirim mental, Kakak Soleski. Kakak Soleski, ayo serahkan Void Sea Jadesel. Kakak Soleski. Kakak Soleski. Daolord Soleski sedang bermeditasi terpencil di dunia real Ning, tidak menerima komunikasi apapun dari dunia luar. Apa? Ning panik. Soleski benar-benar pergi ke meditasi terpencil pada saat seperti ini. Berhenti. Ning menghunus 6 pedang North Bow-nya dan menyerbu ke depan, meraih Ninedus Sektler. Ninedus terus berteriak kesakitan, matanya penuh dengan permohonan sambil menatap Ning. Dia benar-benar ingin Ning membunuhnya dan menghindarkannya lagi dari ini. Dengan hanya berpikir, Ning menarik Ninedus pergi ke dunia realnya. Saat ini, Ninedus benar-benar tidak berdaya dan tidak dapat melawan sama sekali. Dia mungkin akan mati dalam waktu singkat jika dia tinggal di sini, jadi Ning tidak punya pilihan selain menyeretnya pergi. Apakah kamu ingin mati, nak? King Freyak mengacungkan pedang besar di tangannya. Ledakan. Ning hancur terbang mundur, sementara King Freyak terhuyung-huyung 1 langkah mundur. Mati. Saat Ning terlempar ke belakang, dia menghasilkan daun kristal biru tua di tangan kanannya. Ini adalah segel dao kedua dan terakhir yang diberikan hegemon pedang kepadanya. Retakan. Dia menghancurkan daun biru tua itu. Daun kristal biru tua hancur, dan banjir kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya benar-benar dilepaskan. Meskipun hanya menahan sebagian kecil dari serangan kekuatan penuh dari pedang hegemon, kekuatan pukulan ini masih jauh melampaui pukulan kekuatan penuh dari salah satu dari 8 penguasa kota suci. Tidak mungkin bahkan Daolord yang paling tinggi pun bisa menahan tingkat kekuatan ini. Ninedus sekarang berada di dunia real Jining, dan dia terus berteriak kesakitan. Wajahnya tetap penuh penderitaan saat garis-garis merah gelap itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Jelas, rasa sakit yang mengerikan yang dia alami tidak berkurang sedikit pun setelah memasuki dunia real ini. 9 debu. Ning merasakan penyesalan dan kemarahan di dalam hatinya. Kalian semua bisa mati. Ning dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengaktifkan aliran kekuatan luar biasa itu. Seketika, ilusi pedang besar yang mengerikan dan mengerikan muncul di area sekitar Ning. Pedang besar ilusi itu terletak horizontal, menyebabkan ruang waktu membekukan dan memutuskan karma itu sendiri. Kehadirannya yang luar biasa dan menakutkan menyebabkan King Freyak, Daolord Saka, Daolord Snowjoy, dan bahkan Sektler Timedrim menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Dia menggunakan salah satu dari barang-barang itu ketika dia membunuh Kong San. Bagaimana dia punya yang lain? Ini adalah kedua kalinya Daolord Saka menemukan pedang besar ilusi yang menakutkan ini. Sambil menggertakkan giginya, dia segera menghasilkan harta pelindung paling kuat yang dia beli sebelum memasuki alam pergeseran gelombang, menyebabkan benih hitam seukuran telapak tangan muncul di tangannya.
Saudara Snowjoy, jangan bergerak. Daolord Saka mengirim mental. Retakan. Benih hitam hancur menjadi potongan-potongan kecil debu saat kekuatan di dalamnya dilepaskan. Sulur-sulur seperti pohon anggur dengan marah menumbuhkan biji hitam yang hancur, menyebar ke segala arah dan dengan cepat menutupi Saka dan Snowjoy dari ujung kepala sampai ujung kaki, membentuk kubus pohon anggur yang berdiameter kira-kira 30 meter. Saka dan Snowjoy benar-benar tertutup dan dilindungi oleh kubus pohon anggur rotan ini. Ninedus telah diracuni oleh racun Red Scatter kami dan tidak lagi menjadi ancaman. Setelah kita membunuhnya, Void Sea Jadesel akan menjadi milik kita. Sektler Timedrim mulai bergerak lebih dekat ke arah Ninedus serta Saka, Snowjoy, dan King Freyak telah menyerbu ke depan. Mereka semua tahu bahwa Void Sea Jadesel akan jatuh ke tangan seseorang jika dia bergerak lebih dekat, peluangnya akan jauh lebih besar. Apa? Dark North benar-benar menarik Ninedus ke dunia realnya. Sektler Timedrim menyeringai. Dia mencari kematian. Kami benar-benar fokus pada Ninedus sebelumnya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Kita seharusnya bisa memusnahkannya dalam beberapa detik. Meskipun Ninedus menderita siksaan yang tak terlukiskan, fakta bahwa dia mampu mengucapkan kata-kata, "Bunuh aku," menunjukkan bahwa dia mampu mempertahankan sedikit kesadaran. Ning ada di sisinya, jadi dia tidak akan menolak ditarik ke dunia real Ning. Yang lain, bagaimanapun, tidak akan memiliki kesempatan itu. Mati. Kalau begitu, Sektler Timedrim mengikuti King Freyak, Saka, dan Snowjoy dalam menyerang langsung menuju Ning. Sama seperti Solewin yang layak dalam pertempuran jarak dekat, Sektler Timedrim juga merupakan Daolord tingkat pertama dalam pertempuran jarak dekat. Ledakan. Langit menjadi gelap. Dunia menjadi sunyi. Ruang dan waktu membeku. Karma itu sendiri terputus. Aura kekuatan yang luar biasa dan menakjubkan yang dimanifestasikan sebagai pedang besar ilusi raksasa muncul dari udara tipis. Sektler Timedrim terkejut, kepercayaan dirinya sebelumnya hilang. Baik dia maupun King Freyak adalah orang-orang keji yang telah mengembara di Endless Territories selama bertahun-tahun. Akibatnya, mereka telah bertarung melawan sejumlah kekuatan besar di masa lalu, dan telah menghadapi sejumlah segel Dao yang menakutkan. Namun, pedang besar ilusi di depannya memberinya rasa teror yang lebih besar dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimanapun juga, bidang keahlian SWOT Hegemon terletak pada serangan pemusnahan. Orang aneh. Sektler Timedrim berteriak dalam hati saat dia mengulurkan tangan, menghasilkan bunga salju yang sangat indah di tangannya. Tuan Sektor. King Freyak yang ketakutan juga dengan panik mundur, berusaha untuk bersatu kembali dengan Sektler Timedrim. Suara mendesing. Bunga salju mekar, meluas hingga menutupi area sekitarnya dan melindungi Sektler Timedrim dan King Freyak. Secara umum, yang paling berharga akan disimpan di tangan Sektler Timedrim. Hanya jika mereka menemukan salinan kedua, harta itu akan pergi ke King Freyak. Harta karun seperti racun Red Scatter yang harus digunakan dalam pertempuran jarak dekat, Timedrim akan membiarkan King Freyak bertahan, karena King Freyak bertanggung jawab untuk menyerang sebagai garda depan. Bunga ini, bagaimanapun, adalah harta pelindung yang akan menyebabkan formasi muncul setelah diaktifkan. Formasi tersebut dapat digunakan untuk menjebak musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk menahan serangan dari luar. Ini adalah alat yang paling kuat Sektler Timedrim yang dia miliki. Bunga yang indah itu membungkus dirinya di sekitar King Freyak dan Sektler Timedrim, melindungi mereka dalam berbagai lapisan formasi. Tidak satu pun dari 4 Daolord tertinggi mampu melarikan diri dari pedang besar ilusi Ning. Mereka malah memilih untuk menghasilkan harta pelindung paling kuat yang harus mereka lawan. Melarikan diri sendiri. Mereka semua tahu ini tidak mungkin. Mati. Ning menatap tajam pada Sektler Timedrim dan King Freyak, serta bunga besar di sekitar mereka. Dia paling ingin membunuh mereka berdua, karena merekalah yang telah meracuni Ninedus. Ledakan. Pedang besar ilusi itu memotong langsung ke bunga besar itu. Bunga itu langsung mulai bergetar saat berputar, lapisan kelopaknya dengan marah menggeser kekuatan serangan itu. Saat kelopak bunga terus berputar, gelombang kekuatan yang menakutkan mulai meledak ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Daolord Snowjoy dan Daolord Saka di dekatnya dilindungi di dalam bola anggur mereka, dan gelombang kekuatan juga menghantam mereka. Tanaman merambat, bagaimanapun, sangat tangguh dan berhasil menahan kekuatan. Benar-benar menakutkan. Kami menghadapi hanya sebagian kecil dari kekuatan penuhnya yang dialihkan ke arah kami. Bagaimana bisa masih sekuat ini? Dilindungi oleh dunia anggur, Snowjoy dan Saka memiliki wajah pucat. Bagaimana ini bisa? Wajah Sektler Timedrim berubah pucat juga dari posisinya di dalam formasi bunga. Dia memimpin formasi dan dengan demikian dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi padanya.
Formasi bunga memiliki kekuatan daya tahan yang luar biasa, dan beroperasi dengan prinsip mengesampingkan kekuatan dan menahan sisanya, dengan lebih dari 90% dari setiap serangan dialihkan. Namun, serangan tebasan pedang besar ilusi ini jelas masih melepaskan lebih banyak kekuatan daripada yang bisa ditanggung oleh formasi bunga. Kelopaknya sudah mulai sobek dan sobek. Ini akan runtuh. Akhirnya, satu kelopak benar-benar hancur berantakan. Sedetik kemudian hancur, diikuti oleh yang ketiga, dan seperti yang terjadi, jumlah kekuatan yang di-shan ke dunia anggur di dekatnya mulai berkurang secara bertahap juga. Tidak baik, cepat. King Freyak dan Sektrot Timedrim hampir bersamaan menghasilkan sepasang harta pelindung yang unik untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun formasi ini adalah satu-satunya harta karun tingkat hegemon yang mereka miliki, mereka memiliki beberapa harta yang sebanding kekuatannya dengan 8 penguasa kota suci. Adapun harta yang lebih lemah, itu hanya setara dengan King Freyak dan Sektler Timedrim sendiri dan dengan demikian tidak ada gunanya bagi mereka. Rumble Wosh akhirnya, formasi bunga benar-benar pecah dan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tersisa dari pedang besar ilusi terpotong lurus menuju King Freyak dan Sektler Timedrim. Bang, 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 bang. Penghalang yang didirikan di sekitar mereka segera mulai pecah saat mereka berdua terlempar ke belakang. Gedebuk. Sektler Timedrim menghantam tanah bersalju, menendang gelombang salju di sekelilingnya. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi ekspresi kegembiraan liar ada di wajahnya. Bertahan. Aku selamat. Bertahan. Kami berdua selamat. King Freyak juga dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya mereka yang telah menghadapi serangan itu secara pribadi yang akan mengerti betapa mengerikannya itu. Pedang besar ilusi dari hegemon pedang adalah serangan frontal, langsung, dan menghancurkan. Bahkan sisa energinya sudah cukup untuk meneror dan menakuti King Freyak dan Sektler. Ini pertama-tama menghancurkan formasi tingkat hegemon, lalu menghancurkan 4 harta pelindung lainnya dan itu masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai kami berdua. Sungguh harta yang menakutkan. Sektler Timedrim memelototi Ning yang jauh, matanya penuh dengan pembunuhan. Dia menghancurkan beberapa harta kita. Bunuh dia, Freyak. Saya akan. King Freyak juga marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Daolord Darknord yang lemah telah membawanya ke ambang kematian. Dia segera menghunus pedang besarnya dan langsung menuju Ning. Sektler Timedrim menyaksikan dari jauh, tidak mengikuti kali ini. Sebenarnya, dia sangat ketakutan dengan penggunaan segel hegemon Dao oleh Ning. Dia mungkin tidak punya yang kedua kan? Bagi seseorang untuk memiliki satu salinan harta seperti itu sudah luar biasa. 2 tidak akan terbayangkan. 3. Apa? Apakah itu biasa seperti kotoran? Sebenarnya, mengingat tingkat kekuatan Ning, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan harta seperti itu melalui petualangan. Pedang hegemon hanya memilih untuk memberinya 2 karena menganggapnya sebagai murid kehormatan. Ini karena pedang hegemon telah mengetahui bahwa kematiannya akan datang dan tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya dia bersedia menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membuat segel Dao ini. Dalam situasi normal, bahkan tokoh-tokoh seperti Bright Sore Hegemon tidak akan mau memberikan segel Dao dengan kekuatan mengerikan seperti itu kepada murid kehormatan belaka. Semakin banyak kekuatan yang dikemas oleh segel Dao, semakin sulit untuk dibuat. Dalam pertempuran biasa, Hegemon pedang akan mampu melepaskan 10 atau 20 pukulan kekuatan penuh dengan mudah, tetapi untuk memadatkan dan mengompres semua kekuatan itu menjadi segel Dao sangat sulit. Jika dia hanya memasukkan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya, mungkin tingkat kekuatan yang sama seperti yang dimiliki 8 penguasa kota suci, segalanya akan jauh lebih mudah, sejumlah besar usaha dan biaya. Jining hanya memiliki total 2 segel Dao dari Hegemon pedang. Yang pertama telah digunakan untuk melawan Kong San dan Saka, sementara dia telah menggunakan yang kedua di sini di alam pergeseran gelombang. Dia benar-benar kehabisan harta pada level ini sekarang. Brengsek, tersembunyi di dalam harta anggurnya, Daolord Saka merasakan rasa sakit di hatinya. Dia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk benih ini, justru karena dia merasa dirinya berada dalam bahaya yang mengancam jiwa selama pertemuan terakhirnya dengan Ning. Daolord Darknord sebenarnya memfokuskan semua kekuatannya untuk melawan Timedrim dan King Freyak, dan aku hanya mengalami beberapa gelombang kejut tambahan. Itu berarti saya benar-benar menyia-nyiakan benih ini dengan sia-sia. Daolord Saka merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Kekuatan pelindung bola anggur ini sangat besar, tapi itu adalah item sekali pakai. Sekarang, itu telah digunakan tanpa benar-benar membuat banyak perbedaan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Darknord mungkin memiliki segel ketiga. Daolord Saka merenung pada dirinya sendiri. Saudara Saka,
Kenapa kita belum keluar? Daolord Snowjoy di dekatnya berkata dengan cemas. King Freyak sudah menyerang. Begitu dia membunuh Daolord Dark North, Void Sea Jadesel akan berakhir di tangannya. Jangan cemas. Ayo nonton sebentar lagi, kata Daolord Saka segera. Dark North mungkin punya yang lain. Yang lainnya, mungkinkah dia benar-benar memiliki harta lain seperti itu? Daolord Snowjoy tidak percaya. Jangan khawatir, saya jauh lebih cepat daripada Timedrim dan King Freyak. Saya pasti akan turun tangan di saat kritis, kata Daolord Saka. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy terus menonton dari belakang dunia anggur pelindung saat King Freyak menyerang langsung ke arah Ning. Mati, nak. Mata King Freyak dipenuhi dengan kemarahan dan pembunuhan. Aku tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Tidak, King Freyak. Kaulah yang akan mati. Ning mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, memegang ke-6 pedang North Bow miliknya. Ledakan. Pedang besar King Freyak berkilauan dengan cahaya dingin saat memotong lurus ke arah Ning. Meskipun Ning terampil dalam pertahanan, perbedaan kekuatan terlalu besar dan dia masih dikirim terbang mundur. King Freyak dengan cepat menyerang ke depan sekali lagi untuk mengejar Ning. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit, dengan Ning nyaris tidak bisa bertahan. Berkat seni pedang pertahanannya dan armor hegemonnya, dia hanya bisa bertahan, meskipun dia bertarung melawan Daolord tingkat tinggi. Dia tidak memiliki segel Dao lagi dengan tingkat kekuatan itu. Sektler Timedrim yang jauh mengungkapkan ekspresi senang saat dia menyerang ke depan juga. Aneh, anak ini membuatmu cukup lama. Biarkan aku membantumu. Dia lebih lemah dariku, tapi dia memiliki kemampuan pelindung ilahi yang sangat kuat. King Freyak mengirim mental. Sektler, jika kita bekerja sama, kita akan bisa mengalahkan dan menangkapnya dengan mudah. Menyerang, membunuh. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy menyerbu keluar dari dunia anggur yang mereka tonton juga. Berdasarkan seberapa parah Ning dipukuli, mereka merasa yakin bahwa Ning tidak memiliki segel Dao lagi yang tersisa. Mereka secara alami memilih untuk segera keluar dan memperebutkan Void Sea Jadesel juga. Ning dalam kesulitan. King Freyak, Sektler Timedrim, Daolord Saka, dan Daolord Snowjoy semuanya menyerangnya. Mereka ingin membunuhnya. Ahahaha. Ning tiba-tiba melolong marah saat auranya meluas secara dramatis. Ninedus telah membantu keluar dari rasa kesetiaan kepada Ning, tapi dia sekarang menderita siksaan yang tak terkatakan dan sangat kesakitan sehingga dia memohon kematian. Ketika Ninedus diam-diam mengucapkan kata-kata, "Bunuh aku," terhadap Ning, Ning merasa seolah-olah hatinya ditikam oleh pisau. Dia dipenuhi dengan rasa sakit, penyesalan, dan rasa bersalah. Dia ingin menyerahkan Void Sea Jadesel untuk mengakhiri pertempuran ini, hanya untuk mengetahui bahwa kakak laki-lakinya Soleski telah pergi ke meditasi terpencil. Dia benar-benar telah didorong sampai kehabisan akal. Saat dia menggunakan segel Dao Hegemon pedang. Ketika hantu pedang raksasa yang sangat mengagumkan itu muncul dan memancarkan aura mengerikan dari niat pedang, jiwa Ning tiba-tiba bergetar. Kemacetan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun tiba-tiba mengendur, dengan banyak wawasan baru perlahan mulai memasuki pikirannya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia menggunakan Stone Chancer of Reunion di Istana Thundershout, dia telah berhasil mencapai tahap ketiga di kelima niat pedangnya, niat pedang Blood Drop, niat pedang tanpa bayangan, Solehet niat pedang pemecah surga, dan niat pedang Yin Yang. Namun, dia tidak dapat menggabungkan mereka menjadi Omega Sword Dao tingkat ketiga. Namun, tepat pada saat ini, pikiran, hati, dan jiwanya benar-benar dalam keadaan mengamuk dan hiruk-pikuk. Ketika pedang besar ilusi itu terwujud, banyak emosi ini bercampur dengan wawasan yang dia peroleh dari niat pedang yang menakutkan itu. Dan jadi, meskipun segel Dao Hegemon tidak membunuh siapapun, ketika King Freyak menyerang Ning, Ning tidak bergerak untuk melarikan diri meskipun tidak ada lagi segel yang tersedia untuknya. Sebaliknya, dia, dengan bodohnya, memilih untuk melibatkan King Freyak dalam pertempuran jarak dekat dan saat dia bertarung, gelombang baru niat pedang perlahan terbentuk di benaknya. Ketika niat pedang sepenuhnya terbentuk, tahap ketiga dari Omega Sword Dao-nya akhirnya terbentuk. Kemarahan, penyesalan, dan rasa bersalah yang ditekan Ning di dalam hatinya meledak sepenuhnya. Ahahaha. Ning mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan hiruk-pikuk, teriakan utamanya bergema di langit dan bumi. Bersiap untuk mati. Ning mengalihkan pandangannya ke arah King Freyak yang menyerang, Sektler Timedrim, Daolord Saka, dan Daolord Snowjoy. Ledakan, 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 ledakan. Naga energi satu demi satu terbang keluar dari tubuh Ning saat 9 seni barunya meledak, berubah menjadi Yin Yang Chaos Sword yang benar-benar menakutkan.
Omega Sword Dao Yin Yang-nya sudah setara dengan formasi yang digunakan Dao Lord Algot di puncaknya, dan ketika digunakan melalui Omega Sword Dao-nya, mereka meledak dengan tingkat kekuatan yang menakutkan. Proyeksi Heartward Settler Time Dream sebenarnya ditahan secara paksa. Perluas, dunia hatiku. Tumbuh, pohon daoku. Berevolusi, tubuh ilahiku. Ning tidak ragu sama sekali, menuangkan semua pil roh kekacauan ke dalam tubuhnya. Pil roh kekacauan adalah pil yang dapat digunakan dalam pertempuran untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan suci dan energi abadi. Permata kekacauan jauh lebih lambat dibandingkan. Sementara kekacauan nektar cukup cepat, itu cukup luar biasa dan menggunakannya sedemikian rupa terlalu boros. Misalnya, jika Anda hanya ingin mengisi kembali kekuatan suci Anda, 1000 kubus permata kekacauan akan memiliki efek yang sama dengan kira-kira 100 juta kubus nektar kekacauan. Perbedaan ini sangat mengejutkan. 10 pil roh yang bernilai kira-kira 10.000 kubus nektar kekacauan akan cukup untuk mencapai efek yang sama. Meskipun ini lebih mahal daripada menggunakan permata kekacauan, mereka tidak membawa beban apapun ke tubuh dewa, yang dapat dengan cepat dan sepenuhnya menyerap semua energi mereka. Ning saat ini menggunakan pil roh tingkat tinggi yang dikenal sebagai pil roh kekacauan, dengan setiap pil bernilai 10.000 kubus nektar kekacauan. Tapi tentu saja, mengisi kembali Divine Power berbeda dengan mengisi tubuh dengan energi yang dibutuhkan untuk berevolusi. Jumlah energi yang dibutuhkan Ning saat ini sangat besar, itulah sebabnya sebagian besar Dao Lord lebih suka menyerap energi kekacauan dari dunia luar. Jika mereka ingin menjadi sedikit boros, mereka mungkin menggunakan permata kekacauan. Menggunakan pil roh akan menjadi metode yang lebih boros. Adapun menggunakan kekacauan nektar, itu hampir tidak mungkin. Wow! Pohon Dao yang menjulang tinggi di dalam tubuhnya mulai tumbuh. Awalnya setinggi 252.000 meter, dan sekarang mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal. Bahkan cabang-cabangnya mulai menebal saat seluruh pohon Dao membesar, berhenti hanya ketika mencapai ketinggian 297.000 meter. 297.000 meter adalah batas mutlak untuk Dao Lord of the Third Step. Tapi tentu saja, meskipun Ning hanya seorang Dao Lord dari langkah ketiga, jalannya adalah Dao Pedang Omega. Akibatnya, pohon daunnya jauh lebih tebal daripada pohon Dao Lord lainnya, yang berarti bahwa akarnya jauh lebih dalam dan lebih stabil. Ledakan. Dunia jantungnya mulai berkembang pesat. 100 pil roh kekacauan langsung muncul di pusat dunia jantung, dan dunia jantung mulai dengan rakus melahap kekuatan mereka dan berkembang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Ketika Ning telah menerobos untuk menjadi Dao Lord dari langkah kedua, dia mengandalkan permata kekacauan dan telah berhasil setelah hanya beberapa saat. Kali ini, dia menggunakan energi pil roh kekacauan untuk membuat terobosannya. Dengan demikian, tubuh ilahinya benar-benar berubah dalam sekejap mata. Setiap sel di tubuhnya berevolusi secara bersamaan karena ada cukup energi untuk mendukung ini, membuat prosesnya sangat cepat. Kekuatan ilahi dan energi keabadiannya menerobos pada saat yang sama juga. Dunia hatinya menyerap energi paling banyak. Ning telah menyiapkan 100 pil roh kekacauan untuk itu, dan butuh waktu yang cukup lama untuk menyerap energinya. Energi kabut Azure Flower mulai perlahan berubah, tetapi itu juga akan memakan waktu. Bagaimanapun, dia memiliki total 1111 tetes energi kabut Azure Flower, dan setiap tetesnya diringkas dari semua kekuatan ilahi dan energi abadi yang digabungkan. Jika dia menggunakan pil roh kekacauan untuk sepenuhnya mengisi kembali energi kabut Azure Flower, bahkan Ning tidak akan mampu membayar sebanyak itu. Dengan Ning di tengah, 9 naga energi terbang keluar untuk membentuk Yin Yang Chaos Sword. Ini menabrak langsung ke proyeksi Heartward Time Dream dan menabrak keempat Dao Lord. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya pedang mulai muncul di langit. Beberapa garis tampak seperti gunung yang menjulang tinggi dan mendominasi. Beberapa tampak luar biasa, sangat tajam. Yang lain lagi tampak tidak dapat dipahami dan tidak dapat diprediksi, bergerak dengan kecepatan tinggi. Ribuan garis cahaya pedang muncul. Ini adalah manifestasi dari Omega Sword Dao tahap ketiga Ning. Semakin kuat seorang Dao, semakin kuat aura yang akan dimanifestasikan. Kekuatan aura Ning Dao saja sudah setara dengan sekitar 20%-30% dari kemampuan tempur jarak dekat yang sebenarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis-garis cahaya pedang yang berkerumun rapat terbang langsung ke Yin Yang Chaos Sword, lalu menyerang keempat Dao Lord. Suara mendesing. Aura Ning mulai stabil saat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya beberapa detak jantung kemudian, kekuatan ilahi dan energi immortalnya telah menyelesaikan terobosan mereka. Tubuh Ning kabur saat dia sekali lagi mewujudkan 3 kepala, 6 lengan. 6 pedang North Bow siap, dia memelototi musuhnya. Membunuh.
Ning mengendarai garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan memerintahkan Yin Yang Chaos Sword-nya dalam serangan langsung. Apa? Bagaimana ini bisa? King Freyak, Time Dream, Saka, dan Snowjoy semuanya adalah Daolord tertinggi. Tak satu pun dari mereka telah melihat Ning sebagai lawan, dan mereka hanya berpikir untuk membunuhnya sesegera mungkin untuk mengambil Void Sea Jade Seal. Mereka semua waspada satu sama lain, karena mereka memandang satu sama lain sebagai pesaing. Adapun Ning, dia tidak lebih dari orang mati bagi mereka. Namun, aura Ning baru saja meledak, bersama dengan kekuatan mengerikan dari Yin Yang Chaos Sword-nya, adalah tanda bahwa Daolord Dark North ini baru saja mencapai tingkat kekuatan yang mengejutkan. Ledakan, Yin Yang Chaos Sword runtuh, menelan King Freyak dan Daolord Saka di dalamnya. Kedua telah dibebankan ke bagian paling depan. Sungguh seni rahasia yang kuat. King Freyak dan Daolord Saka keduanya bisa merasakan tekanan berat di sekitar mereka, menyebabkan mereka berdua melambat secara drastis. Time Dream, cepat dan singkirkan seni rahasia ini. Daolord Saka menggonggong dalam hati. Proyeksi dunia hati saya tidak bisa menghentikannya. Sektler Time Dream berusaha keras untuk menyingkirkan seni rahasia, tetapi 9 seni baru terus-menerus menghancurkan proyeksi dunia hatinya. Meskipun perbedaan antara 9 seni Novice Sense dan proyeksi Heartward-nya tidak terlalu bagus, proyeksi Heartward Time Dream masih dikalahkan berkali-kali. Aku harus melakukan ini sebagai gantinya. Sektler Time Dream menginginkannya, dan proyeksi hatinya langsung berubah menjadi ilusi dan tumpang tindih dengan 9 seni Novice Sense daripada melawan mereka secara langsung. Proyeksi Heartward adalah bentuk energi unik yang benar-benar berbeda dari energi yang digunakan seni rahasia. Mereka benar-benar mampu secara sempurna tumpang tindih dengan seni rahasia dan menyebabkan kekuatan mereka meningkat, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk menyebabkan masalah dari dalam. Ikat itu, mata Sektler Time Dream bersinar dengan cahaya dingin. Saat energi benar-benar tumpang tindih, proyeksi dunia jantung mulai dengan marah membungkus energinya di sekitar 9 seni Novice Sense, menyebabkan mereka melemah secara dramatis sehingga dapat diabaikan terhadap Daolord tertinggi. Oh, Jining bisa merasakan masing-masing dari 9 seni barunya secara dramatis melemah dan menyempit, menyebabkan kekuatan mereka anjlok. Proyeksi dunia hati. Setelah dunia hatiku sepenuhnya berkembang ke ukuran maksimumnya, aku akan menghancurkanmu secara langsung. Ning dipenuhi dengan kemarahan pembunuh sekarang, dan dia menyerang King Freyak dengan 6 pedang North Bow miliknya. Pertempuran jarak dekat adalah keahliannya yang sebenarnya. Seni rahasia hanya dimaksudkan untuk membantu dan memperkuatnya. Bahkan jika Anda telah menerobos untuk menjadi Daolord tertinggi, Anda hanya setara dengan kami. Beraninya kamu bertindak begitu arogan. Anda ingin melawan kami berempat secara langsung. Bahkan Radiant King atau Palace Lord Dawnstar akan memilih untuk mundur di hadapan kami berempat. King Freyak tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Daolord Dark North tampaknya telah membuat semacam terobosan, tetapi mereka berempat adalah Daolord tertinggi, mengapa mereka takut padanya? Mati. King Freyak mencengkeram pedangnya dengan erat di kedua tangannya, lalu mengirimkannya melolong ke udara dengan aura mengerikan yang mengelilinginya. Pedang raksasa meninggalkan seberkas cahaya bulan sabit di langit saat ditebang dengan marah ke arah Ning. Jika bukan karena alam pergeseran gelombang itu sendiri yang menekan efek ruang waktu, serangannya akan jauh lebih menakutkan berkat elemen ruang waktu tertentu yang biasanya dikandungnya. Suara mendesing. 6 lengan Ning tiba-tiba bergerak untuk mencengkeram pedang North Bow tunggal. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, lalu melontarkan pukulan kerasnya sendiri, yang bahkan menyebabkan ruang waktu bergetar. Ledakan. Pedang Ning tampaknya mengandung bobot dan bobot gunung dewa kuno, dan pedang itu mengenai pedang besar King Freyak. King Freyak merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan menabraknya. Mau tidak mau dia dihancurkan ke bawah oleh kekuatan luar biasa ini dan dikirim meluncur ke tanah bersalju di bawahnya. Dia jatuh ke tanah, meninggalkan kawah besar saat dia mendarat dalam posisi berlutut. Satu-satunya alasan dia tidak jatuh adalah karena dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sekuat ini? King Freyak terkejut. Dia mengirim mental ke Sektler Time Dream. Hati-hati, Sektler. Serangan Daolord Dark North ini sangat ganas. Perasaan saya adalah bahwa dia setara dengan Daolord Skyax dalam kekuatan mentah. Saya benar-benar dirugikan dalam bentrokan langsung. Daolord Skyax menggunakan satu kapak besar dan legendaris karena kekuatannya yang ganas dan sombong. Mati. Setelah memberikan potongan yang marah itu, Ning segera menyerbu ke bawah, ingin mengejar King Freyak. Daolord Dark North, sepertinya kamu menjadi sangat kuat. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy buru-buru turun tangan, sementara Sektler Time Dream sebenarnya sedikit mundur, menjadi yang paling jauh dari 4 Daolord.
Sebenarnya, Daolord Saka tidak terlalu peduli tentang ini jika dia bisa merebut Void Sea Jade Seal, mereka akan langsung bisa kabur. Desir, Daolord Saka menghasilkan serangkaian bulu emas di depannya. Keenamnya berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang melesat ke arah Ning. Pada saat yang sama, dia memanifestasikan total 6 lengan penusuk dan menyerang langsung ke Ning sendiri. Dia adalah yang tercepat dari 4 Daolord, lebih cepat dari Daolord Snowjoy. Merusak. Ning sama sekali tidak peduli dengan Daolord Saka. Dia memanifestasikan 3 kepala, 6 lengan dan memutar 6 pedang North Bow-nya sedikit, mengeksekusi niat pedang Solehet dengan ke-6 pedang. Sebuah lubang hitam besar segera muncul di hadapannya, melahap dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Ketika 6 bulu emas menyentuh lubang hitam, mereka langsung terlempar ke belakang. Mati. Daolord Saka menembak ke arahnya, penusuk emas siap, bergerak lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya. Suara mendesing. Tiba-tiba, 6 garis cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Setiap seberkas cahaya pedang terlihat biasa saja, tapi saat mereka mencapai Daolord Saka, ujung pedang mulai berputar sedikit. Seketika booming, mereka merobek semua rintangan, bergerak lebih cepat juga. Mereka benar-benar melampaui 100 kali kecepatan cahaya, dan kekuatan mereka jauh melebihi Daolord Saka juga. Pedang Omega Dao Tetesan Darah. Setelah menjadi Daolord dari langkah ketiga, jurus drop darah Ning, terutama ketika dieksekusi melalui pedang North Bow yang sangat cocok, telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Sekarang, bahkan waktu tidak dapat berdiri di depan serangan ini. Seni pedang Ning sekarang telah melampaui ruang dan waktu. Mereka setara dengan serangan paling kuat yang pernah dibuat Kaisar Mirror Snow. Namun, alam pergeseran gelombang menekan semua teknik yang melampaui ruang waktu. Tetap saja, jurus Blood Drop menghancurkan semua Dao sebelumnya, dan dengan demikian masih mampu secara paksa menembus batas normal Daolord untuk bergerak 100 kali kecepatan cahaya. Namun, ketika benar-benar terbang melalui seni penghindaran tetesan darah, Ning hanya mampu bergerak dengan kecepatan 100 kali cahaya. Pada akhirnya, tubuhnya sendiri tidak sekuat pedang North Bow miliknya. Alasan utama dia bisa menyerang lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya terutama karena pedang North Bow itu sendiri. Ah! Daolord Saka menjerit kesakitan, menatap tak percaya saat 3 pedang menusuk tubuhnya. Dia kemudian melihat Ning, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa secepat ini? Dia memiliki keyakinan mutlak pada kecepatannya, tetapi dia dikalahkan dalam kecepatan. Daolord Saka tidak bisa mengerti atau menerima ini. Beberapa saat kemudian, wush! Daolord Saka berubah menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk jauh di kejauhan. Apa? Dia benar-benar mengalahkan King Freak dan Saka berturut-turut. Sektler Timedrim yang jauh menjadi pucat. Dan dia hanya membutuhkan 1 pukulan dalam setiap kasus. Dark North, sepertinya kamu sekarang bisa masuk peringkat 5 besar. Haha, baiklah kalau begitu. Saya datang ke alam pergeseran gelombang karena saya ingin bertarung dengan yang terkuat di alam semesta. Daolord Snowjoy benar-benar menyerang ke depan, dan saat dia melakukannya, cahaya bintang yang memancar dari tubuhnya mulai bermanifestasi menjadi sepasang klon Star God. Ketiganya mengepung dan secara bersamaan menyerang Ning. Bodoh amat, pedang cahaya Ning berkobar kuat. Pertarungan antara keduanya benar-benar mengejutkan, dengan Ning jelas berada di atas angin tetapi Daolord Snowjoy dan 2 klon Star God-nya berhasil bertahan. Dalam pertempuran yang sebenarnya, bahkan Ninedus telah dipertahankan oleh Daolord Snowjoy. Pertahanan Daolord Snowjoy bisa dibilang sempurna. Bahkan Radiant King atau Palace Lord Dawnstar belum tentu bisa mengguncangnya. Dari kami berempat, Daolord Snowjoy memang yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat. King Freak, Saka, dan Timedrim semuanya mengakui fakta ini. Dunia hati, turun. Ning mengeluarkan raungan marah. Ledakan. Proyeksi Heartward yang sangat luas tiba-tiba runtuh dari langit. Dunia ini memiliki gunung, sungai, padang rumput, gurun, lautan luas, dan gunung berbentuk pedang yang sangat luas di pusat dunia. Aura dan kekuatannya sekarang jelas jauh lebih besar daripada di masa lalu, dan ketika runtuh itu bergabung menjadi satu kesatuan yang mulus dengan 9 seni baru Ning. Ledakan. Proyeksi Heartward Sektler Timedrim langsung hancur, mengakibatkan Daolord Snowjoy, Saka, King Freak, dan Timedrim semuanya berada di bawah tekanan yang sangat besar. 9 seni Noves Sense Ning dan proyeksi Heartward keduanya menakutkan, mengakibatkan Daolord Snowjoy dan yang lainnya tidak dapat mengerahkan lebih dari 50% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimana proyeksi hatinya bisa sekuat ini? Merusak, merusak. Sektler Timedrim berulang kali mencoba membuat proyeksi Heartward-nya turun, membuatnya menabrak proyeksi Ning berulang kali.
Ini benar-benar membantu meringankan tekanan pada mereka bertiga. Proyeksi Heartward Time Dream adalah setara dengan Ning setelah semua sementara proyeksi Ning sedikit lebih besar, tidak ada banyak perbedaan dalam hal kekuatan. Ledakan. Meskipun tekanannya agak berkurang, Daolord Snowjoy masih hanya mampu melepaskan sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Hanya dalam beberapa bentrokan singkat, dia dipukul oleh jurus Heavenbreaker Ning 6 kali berturut-turut dan dikirim terbang. Ketika dihadapkan dengan pertahanan yang sempurna, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menerobosnya dengan kekuatan mentah. Membunuh. Setelah menjatuhkan Daolord Snowjoy ke samping, Ning segera berbalik untuk menyerang ke arah King Freyak. King Freyak adalah yang terlemah dari keempatnya, dan Ning ingin membunuhnya lebih dari yang lain. Dia melawan kita 1 lawan 4 dan lebih unggul. Saka, Snowjoy, Time Dream, dan King Freyak semuanya agak tercengang. Mereka semua merasakan tekanan, terutama setelah Ning menggabungkan 9 seni barunya dengan proyeksi hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghancurkan kita satu persatu. Kita perlu bekerja sama untuk menyerangnya bersama-sama, Sektler Time Dream mengirim mental. Jika kita berempat bergabung, bahkan Winesage tidak akan mampu menahan kita sebelum menemukan harta semesta itu. Baik, Daolord Saka setuju. Sepakat. Meskipun Daolord Snowjoy adalah sosok yang sangat bangga, dia juga setuju. Rumble, riak kekuatan aneh keluar dari tubuh Ning dan menyerang tubuh King Freyak. Ini adalah seni, bintang mimpi. Seni, Dream Star telah mencapai tingkat kekuatan yang benar-benar baru, karena dilepaskan melalui kekuatan hati yang dipupuk dalam dunia jantung Ning. King Freyak telah memegang pedangnya dengan 2 tangan, berusaha untuk bertahan melawan serangan Ning, tapi gerakannya sekarang jelas melambat. Suara mendesing. Ning dalam bentuk berkepala 3, 6 tangan, dan dia mengirim 6 pedang Northbound-nya dalam serangkaian serangan ganas terhadap King Freyak. Ledakan, 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 ledakan. Ning meluncurkan total 9 serangan dalam sekejap mata, setiap serangan menggunakan Omega Sword Dao Heavenbreaker. Ini adalah serangan Ning yang paling biadab dan mendominasi. Meskipun King Freyak memang memiliki baju Zira Eternal yang melindunginya, kekuatan serangan Ning terus menghantamnya tanpa dia bisa bertahan sama sekali. Dengan serangan kelima Ning, tubuh ilahinya sudah benar-benar hancur, dan Ning tidak berhenti sampai serangan ke-9. Mayat King Freyak benar-benar telah menjadi debu, dengan hanya armor dan pedangnya yang tertinggal. Seorang Daolord tertinggi, King Freyak, baru saja binasa. Tidak? Mata Sektler Time Dream melotot, dan dia menjerit kesakitan, bernada tinggi. Bagaimana mungkin? Mereka baru saja akan bergabung melawan Ning, tetapi King Freyak hampir seketika terbunuh. Baik Daolord Saka maupun Daolord Snowjoy agak terkejut dengan hal ini. B32P2